Baik, selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Oke, bagaimana semua, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik sekalian, kita hari ini akan akan sama-sama sharing tentang topik decision making. Nama saya John Alfonso, karena terlebih dahulu. Nama saya John Alfonso, dari segi background pendidikan saya cukup bervariasi, karena pengen jadi entrepreneur dari dulu gitu ya. Jadi saya mulai kuliah, tadinya pengen kedokteran, nggak diterima tahun 80-an gitu ya, nggak terima kedokteran. Tapi anak saya yang meneruskan jadi dokter dia. Jadi saya dulu gagal di FKUI ya, nggak terima. Tapi anak saya yang meneruskan, dia sudah dokter sekarang, lagi nunggu spesialisnya. Nah, akhirnya saya masuk di kimia, lalu setelah belajar di kimia, saya berlanjut lagi belajar di dunia marketing. Kuliah lagi di UI, saya ngambil di marketing, setelah jadi bisa produksi, bisa jualan. Lalu saya lanjut lagi belajar finance, bisa ngitung untung ruginya. Nah, itu belajar untung ruginya ya. Belajar, kemudian terakhir saya belajar investasi, bagaimana berinvestasi. Nah, itulah yang saya pelajari. Nah, kuliahnya. Lalu saya lanjut lagi, bukan lanjut ya, kerja. Jadi saya kerja di perusahaan-perusahaan asing, kebanyakannya dari perusahaan Jepang, lalu perusahaan Amerika, terakhir saya di perusahaan Belanda ya. Lalu bidang pekerjaan saya bervariasi, karena background pendidikan saya bervariasi, banyak menangani berbagai proyek, dari sebagai engineer proses production, kemudian sebagai orang lab, bagian waste treatment, kemudian logistik, marketing, dan sebagainya ya. Dan saya terus belajar, 15 tahun saya kerja. Jadi kantor itu tempat saya pembelajaran dan berkarir gitu ya. Karena saya pengen ujung-ujungnya pengen jadi entrepreneur. Nah, tentu dalam proses tersebut saya banyak mengambil keputusan. Bahkan keputusan-keputusan yang dari mulai yang berisiko tinggi sampai berisiko rendah gitu ya. Dan memang karena saya kerja di perusahaan asing, dari awal saya sudah dididik dengan berbagai metodologi, metode dan tools pengambilan keputusan. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi ada beberapa metode, nah nanti yang akan saya sharing ke teman-teman sekalian. Supaya apa? Ketika Anda mengenal atau tahu kesalahannya di mana, bisa melakukan apa? Zaman sekarang kan trace and tracking. Kenapa kesalahannya di situ? Nah, itulah latar belakang pendidikan saya dan pekerjaan saya. Dan saat ini, saya masih memberikan pelatihan-pelatihan, dan Bapak Ibu bisa lihat juga ya, di YouTube saya, itu materi-materi yang ada banyak saya taruh di situ, dari pengalaman-pengalaman saya bekerja, kan gitu ya, bisa dilihat, dicek. Dan ini pun saat ini kita live streaming juga ya, dengan YouTube juga, jadi bisa dilihat. Nah, training kami di seluruh Indonesia ini sangat banyak gitu ya, dan setiap hari rata-rata ada 5 training per hari, langsung on, live sekali, apalagi zamannya online begini, lebih banyak waktu zaman saya banyak offline. Nah, sekalian seperti itu ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi, dan saya setiap minggu selalu memberikan free training buat teman-teman. Silakan ikuti program-program free training kami yang saya berikan setiap minggu. Yang itu bukan icip-icip, bukan ya, langsung belajar dan bisa dipraktekkan begitu ya. Dan saya nggak mau memberikan training yang icip-icip doang. Silakan Anda ikuti, pelajari sama-sama. Jadi saya ingin berbagi bagi Indonesia melalui Bapak sekalian. Nah, inilah yang saya punya gitu ya, keahlian saya. Kalau orang punya tenaga untuk berbagi makanan, silakan. Punya uang, boleh. Nah, saya punya keahlian saya di sini, inilah saya berbagi bagi Indonesia, supaya company Indonesia profesional bisa keren, terus bisa bertahan, dan menghadapi situasi yang sangat mengerikan, begitu ya. Dan Bapak Ibu boleh tahu sekarang ya, setiap keputusan kita tiba-tiba berubah, gitu ya. Karena apa? Ternyata ada efek dari keputusan pemerintah, gitu kan ya. Wow, ini pemerintah kok begini keputusannya, aku sudah begini keputusannya, gitu ya. Ternyata ada berbagai variabel dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, itu ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau membutuhkan nanti kalau mau mengulangi kembali materi ini bisa dilihat di YouTube ya. Jadi saya tidak bagi materinya, lihat Bapak di YouTube kembali, nanti materi pun ada kelihatan seperti itu ya. Baik, kita akan mulai saja. Host ada mau memberikan pengumuman penting dari host, Buria? Oh, tidak ada Pak. Untuk kameranya dinyalakan saja. Oke, baik. Nah, sekalian kita mulai training kita hari ini. Nah, ini deh ya. Semoga 2 jam ke depan dari jam 11, dari 9 sampai jam 11, ini bisa membuat kita
mendapat manfaat gitu ya. Oke. Itu yang menjadi tantangan buat kita sekalian gitu ya. Nah, judulnya udah jelas ya. Decision making for professional. Berarti saya anggap di sini teman-teman para profesional atau para pengusaha begitu ya. Bagaimana Anda punya konsep, punya teknik, punya tools yang harus jelas begitu ya. Jadi nggak sembarangan ambil keputusan gitu kan ya. Oke, di sini saya beri manfaatnya, yaitu pertama ketika Anda habis belajar tentang materi ini, Anda bisa apa namanya di sini meningkat kompetensinya. Minimal tahu apa yang tools-tools dari pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang kedua memahami berbagai metode proses pengambilan keputusan. Walaupun 2 jam saya akan berikan cepat gitu ya. Nanti kalau Anda mau lihat detailnya bisa dilihat di YouTube saya ya, atau saya beri poin-poin penting ya di situ ya. Kemudian mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Kalau gagal gimana? Nah, tenang ya. Nah, ini manfaatnya. Yang jelas saat ini Bapak Ibu sekalian sebagai profesional dituntut terus mengambil keputusan dengan baik. Apapun level Anda. Dituntut dengan tepat, cepat mengambil keputusan bisnis. Apa keputusan bisnis? Yang tentu keputusan bisnis ini akan berpengaruh kepada yang P ini. P ini profit, keuntungan. Dampaknya kepada keuntungan perusahaan. Nah, ya. Lalu keuntungan perusahaan ini dipengaruhi 2 variabel besar. Variabel besar ya. Variabel besar itu variabelnya orang marketing atau orang sales, atau disebut revenue, pendapatan. Lalu variabel non-sales, di sini ada cost. Misalnya departemen finance, departemen HRD, departemen production gitu ya, departemen yang bagian-bagian cost. Nah, ini jadi jelas ya. Setiap Anda mengambil keputusan baik secara pribadi, kan pribadi Anda sebagai jabatan Anda kan mempengaruhi unit Anda, mempengaruhi departemen Anda, mempengaruhi divisi, akhirnya mempengaruhi Anda. Ya, dalam hubungan sebab akibat, maka setiap Anda mengambil keputusan itu berdampak kepada bisnis, berdampak kepada strategi perusahaan. Nah, itu dia. Jadi ini jelas. Jadi kita nggak boleh sembarangan di dalam mengambil keputusan. Berarti harus jelas toolsnya, harus jelas toolsnya. Apapun juga itu bentuknya. Dan ini harus bisa kita jelaskan kepada atasan kita. Nah, ini dasar kita mengawali bahwa kita di bisnis, inilah hasilnya nanti ke depannya. Kalau Anda putuskan, dampaknya ke sini. Lalu efek kemana? Ujungnya adalah profit company kita. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan kita ngambil keputusan, ini bagian kecil ya, nanti saya akan perjelaskan semuanya ya. Pertama, keputusan kita pertimbangkan aspek visi. Visi company cocok nggak dengan visi company kita? Lalu visi Anda masih sama nggak sebelum pandemi dan setelah pandemi? Kalau masih sama buat saya aneh gitu ya. Ini situasi udah baru, bro and sis gitu ya. Masih menggunakan visi yang sama. Wow. Ini perlu belajar banyak gitu ya ke depan. Bahkan kalau Anda melihat di satu informasi di media sosial, ada 20 jenis pekerjaan yang akan ngehit di tahun 2025. Nah, ini seperti baik teman-teman ya. Ini sedang lagi menarik, semua orang mengacu ke 2025. 2025 apa sih isunya? Isunya itu menurut BPS, Badan Pusat Statistik, pengambil keputusan, nah kalau lihat pengambil keputusan ya, pengambil keputusan dalam bisnis menurut BPS ya, itu kemarin 2016 ada sekitar 25 juta orang. 2016. 2025 diperkirakan 75% orang Indonesia yang mengambil keputusan itu adalah milenial. Itu dia. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Nanti Anda bisa cek ya di berbagai media sosial dan di Google Anda cari. Isunya itu 2025. Dan saya baca yang terakhir, yang kemarin 2 hari saya baca, itu 80 juta katanya. 80 juta milenial yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kita melihat seperti itu, berarti kita mesti pelajari kan, kira-kira 2025 nanti, visi kita mesti cocok nggak? Nah, itu penting ya. Sehingga, karena setiap keputusan bisnis akan dipengaruhi oleh visi misi kita. Lalu dicari juga target kita. Nah, dari sini akan nanti berdampak kepada setiap strategi yang kita
putuskan. Ya. Dan juga dipengaruhi oleh value kita, company kita. Nah, ini contoh. Jadi keputusan itu tidak mudah ya. Sangat relatif gitu kan ya. Sangat perlu kita cermati dengan baik. Nggak boleh sembarangan, nggak main feeling gitu ya. Semuanya harus menggunakan scientific approach gitu kan ya. Nah, inilah bentuk-bentuk berbagai variabel. Mohon host bisa, kalau yang ada ini tolong di silent dulu begitu ya. Tidak bisa Pak dari saya. Oke, teman-teman kalau ini mohon di silent ya. Supaya saya nggak terganggu juga. Kalau mau bertanya silakan, saya nggak apa-apa. Nanti saya berikan tanya jawab. Oke ya. Nah, kita lihat ya. Jadi variabel visi-misi mempengaruhi. Isu yang utama sekaranglah isu saat ini, pandemi ini, berapa lama? Anak saya, seorang dokter tim COVID-nya di rumah sakit swasta di Indonesia yang top, gitu ya. Itu pun saya tanya, gimana nak isunya ini nih, gambaran pandemi ini? Aku nggak tahu, Papi, katanya. Ini bisa lama, bisa cepat, tergantung nanti tingkat kecepatan imunitas seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, oke ya. Nah, itu sisi kedokterannya. Tapi bersyukur makin baik Jakarta di Indonesia, makin baik. Tapi sekarang pindah ke daerah gitu ya. Nah, jadi ini berbagai variabel saat ini dan ke depan. Kalau ke depan itu berarti apa? Nggak lama-lama misalnya 2025. Jadi keputusan Anda saat ini akan mempengaruhi tahun 2025 nanti Anda dan bisnis Anda. Makanya kembali visi misi Anda dan strategi perusahaan Anda. Masih cocok nggak menghadapi 2025 gitu ya. Makanya ini era berikutnya Pak, siap-siap mengambil keputusan bisnis yang terkait dengan visi misi company Anda dan strategi Anda. Nah, ini dia. Apa itu strategi ini? COVID penyukuran cost gitu ya. Oke. Nah, ini faktor-faktor lain. Variabel lain mempengaruhi Anda mengambil keputusan. Pemiliknya udahlah stop aja deh. Stop. Udah putus, saya udah nggak tahan mengenai bisnis ini. Makanya banyak yang collapse sekarang gitu ya. Anda mau lihat di mall-mall sekarang, di mall-mall itu tingkat keterisiannya udah turun banget katanya. Asosiasi dari modern trade atau di mall-mall itu katanya sudah sekarang hanya 50% katanya terisi. Ngeri juga, padahal pemerintah sudah bikin apa? Udah dipotong pajak, udah nggak ada pajak lagi, pajak apa? Mau tambah nilainya gitu ya. Udah nggak usah lagi kita kasihkan free untuk itunya. Tetap aja nggak bisa. Orang sekarang ditahan, nggak boleh masuk ke mall kan gitu ya. Nah, jadi pemilik mulai pusing, banyak nutup sementara waktu ini. Jadi pada tiarap semuanya. Udah mulai ngeri juga gitu ya. Lalu juga aspek corporate kita, gimana kita strategi sudah ya. Lalu customer kita pun mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Lalu juga kompetitor, gimana reaksi kompetitor kita. Nah, ini yang 3C ini ya, ini yang kita perhatikan baik-baik dalam pengambilan keputusan. Jadi pertimbangannya banyak. Nah, makanya dulu waktu kita kuliah gitu ya, ketika kita membuat research menggunakan pakai multiple regresi gitu, regresi ya, menggunakan statistik. Nah, ini variabelnya ada 3. Kalau dulu saya waktu ngambil S3 saya, itu menggunakan 10 variabel gitu ya. Saya mengenai riset untuk ini ya, Bursa Efek Jakarta waktu itu ya. Nah, ini baru 3 variabel. Gimana setiap kita keputusan mempengaruhi 3 ini. Belum lagi mempengaruhi distributor kita, retail kita, supplier kita, mitra kerja kita, masyarakat, asosiasi, pemerintah, perbankan, dan seterusnya. Inilah teman-teman, makanya para owner, para direktur, para manajer, para leader itu mulai gimana ya, gamang yang lihat ini ya. Gimana keputusan nih? Gimana variabelnya ada berapa? Tadi selain yang ini tadi kan ini corporate ya. Ini corporation di sini. Lalu ini variabelnya banyak banget ya. Maka nanti disinilah kemampuan Anda komunikasi dan mengambil keputusan nih. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 variabel. Nah, ini menjadi tantangan Anda dan saya saat ini. Ngeri banget, misalnya ya. Jadi ini yang kita perlihatkan dengan baik. Efek-efek nanti ketika Anda ngambil keputusan. Tadi jelas ya, keputusan kita, keputusan bisnis, mempengaruhi profit perusahaan, yaitu 2 variabel utama, revenue dan cost. Nah, inilah teman sekalian ya, dilihat. Nah, sekarang kita mulai lihat. Oke ya, itu jelas berbagai variabel yang menjadi kompleks ngambil keputusan, nggak sembarangan. Tapi nanti kita lihat, ngambil keputusan itu ada yang model kompleks, ada yang sederhana. Oke ya. Nah, jadi intinya setiap kita harus mengambil keputusan. Dari mulai langkah pemecahan masalah,
ambil keputusan gitu ya. Nah, nanti biasanya perusahaan itu akan memilih yang memberikan nilai tambah yang banyak, yang positif tentunya gitu ya. Memberikan nilai tambah banyak. Yang kedua apa? Resikonya serendah mungkin. Nah, sekali lagi ya, tidak mungkin megang resiko. Nggak mungkin nol resikonya. Berarti kita memberikan nilai tambah yang banyak, plusnya banyak. Kedua, resikonya pasti ada. Nggak mungkin kosong. Makanya teman-teman dari sinilah ada konsep bahwa setiap keputusan kita sifatnya relatif. Jadi jangan Anda saya menganggap bahwa itu pasti itu mutlak. Enggak. Nggak ada yang mutlak gitu ya. Kenapa? Karena ada risiko di sana. Jadi kita pilih risiko yang terkecil dengan value setinggi mungkin. Nah, itu kita pilih, kita putuskan. Tapi sifatnya relatif. Makanya ada pertimbangan apa? Waktu, ruang, dan sumber yang kita miliki. Wah. Hidup kita selalu mengambil keputusan. Ini contoh videonya. Dari mulai bangun tidur. Mau pilih mana? Mau pilih makanan sehat atau minuman soda yang bisa menaikkan GERD kita ya, lambung. Buat teman-teman profesional, waspada gitu ya. Mau makanan sehat atau makanan-makanan yang membuat sakit gitu ya. Mau langsung beribadah atau mau mati. Ini pilihan-pilihan semua. Ini contoh dalam habit kita gitu ya. Nah, dalam kita juga sekarang sudah ngampung lagi ya. Kalau macet gimana nih gitu ya. Nah, kalau macet pilih apa? Mau dengar radio atau mendengar book kita gitu ya. Atau radio book kita atau dengar radio seperti itu ya. Tergantung kita. Dan juga mau memilih apa saja kerjaan, mau main game, mau chatting, lihat satu sosmed atau melihat kerjaan ini, semua kita lakukan. Nah, lihat ya, tapi cepat kita ya. Nah, itu gambaran pertama dalam kehidupan kita, begitu ya. Nah, jadi teman sekalian, mari kita lihat siapa keputusan gitu banyak risiko gitu ya. Nah, jadi pilihan-pilihan kita itu banyak. Variabel banyak banget gitu ya. Nah, sekarang kita melangkah pertama, apa itu decision making? Pertama, keputusan itu ada suatu reaksi. Nah, jadi reaksi di sini kita lihat ya. Alternatif solusi. Jadi tentu sudah ada problem sebelumnya. Nah, ada problem atau potensi problem atau ada peluang-peluang improvement atau peluang bisnis yang Anda analisa terlebih dahulu. Jadi ada tindakan sebelumnya gitu ya. Ada analisa, akhirnya Anda punya pilihan solusi. Jadi sudah pilihan solusi ya. Lalu di sini Anda mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, ini berbagai faktor atau variabel. Atau variabel ya. Tadi kan ada berapa banyak? Ada 11 variabel. Mempengaruhi semua gitu ya. Belum lagi variabel internal kita sudah banyak juga gitu ya. Nah, itu variabel banyak. Dan juga menganalisis konsekuensi logisnya. Risiko-risiko muncul dari solusi yang kita tersebut. Maka tadi ada 2 variabel ya. Jadi kita pilih dasarnya yang memberikan nilai tinggi, nilai manfaat yang besar, dan risiko yang paling serendah mungkin. Nggak nol risiko ya, tetap ada. Nah, itu ya, makanya disebut relatif. Lalu decision making, ya membuat di sini studi. Jadi ada kata-kata studi. Jadi sini ya, kalau di sini suatu reaksi, di sini studi. Jadi ada pembelajaran untuk mengidentifikasi dan memilih alternatif terbaik. Nah, ini dia. Jadi identifikasi berarti di sini ada analisa di sini ya. Misalkan nilai dan preferensi kita, mana yang kita akan cenderung memilih dari pengambil keputusan kita. Ya, ini Robert Harris ya. Jadi jelas ya. Jadi harus ada studi dulu. Jadi nggak boleh main feeling. Tapi nanti ada juga loh yang main feeling ya. Ini namanya dengan intuisi gitu ya. Nanti kita lihat di mana intuisi itu bermain gitu kan ya. Nah, ini dulu kita yang bermain yang dulu ya. Lalu faktor-faktor untuk seberapa efektif keputusan itu ternyata banyak faktornya. Bagaimana kita melihat persepsi kita gitu ya. Kan kalau Anda pernah belajar persepsi kan ya. Wah, ini terlihatnya positif, ini terlihatnya negatif. Padahal itu persepsi begitu ya. Akhirnya kita menilai. Nah, ini tergantung latar belakang kita. Pengetahuan kita gitu ya. Nah, kemudian ada juga menyangkut faktor prioritas. Maka di sini wajib Anda mempelajari time management, makanya matriksnya gitu ya. Mana prioritas kita nih? Kita memutuskan yang penting genting atau yang penting tidak genting. Oh, gitu ya. Nah, ini prioritas. Stability, penerimaannya nanti ini penerimaan kita dan orang lain. Kira-kira seperti kayak gini presiden kita gitu ngambil keputusan. Oh, PPKM diperpanjang.
Gimana masyarakat bereaksi gitu ya. Ini dipelajari semua begitu kan ya. Lalu permintaan, demand kita dalam ngambil keputusan, kira-kira efeknya ada nggak? Permintaan pasar nanti seterusnya gitu ya. Market demand-nya. Ketika Anda membuat produk baru gitu kan ya. Lalu style Anda, style ini gaya Anda ya. Gaya Anda dipengaruhi apa? Tipe kepribadian Anda. Lifestyle Anda gitu ya. Mau yang cari gampang atau cari yang seperti apa ya. Lalu kepribadian ini mempengaruhi Anda ya. Apakah orang dominan, orang influencer, atau orang compliant, atau orang steadiness gitu ya. Ini akan mempengaruhi dalam Anda ngambil keputusan. Lalu juga sumber daya. Sumber daya penting ya, sumber daya itu menyangkut, biasa kalau kita orang pabrik disebutnya 5M ya. Ada man, mesin, material, methods, money. Itu sumber daya kita ya. Makanya kenapa gara-gara sumber daya ini, kemarin bos memutuskan ini. Kok sekarang berubah bos? Iya dong, makanya sekarang teman sekalian ya. Saya ingat banget waktu kejadian krisis 98 gitu ya. Krisis 98, company saya mengambil keputusan itu per 1 jam berubah terus. Karena resource-nya berubah gitu dengan cepat gitu ya. Resource berubah terus gitu kan ya. Nah, resource inilah yang nanti kadang-kadang para leader sering dibully oleh bawahan-bawahannya. Baru kemarin mutusin ini, kok berubah lagi? Nah, ini kalau anak buah yang belum pelajari teknik ini gitu ya. Ini bos ini nggak pede kali gitu ya. Padahal bos Anda telah berjuang memperhatikan berbagai resource yang ada, dengan yang ada itu dia putuskan, gitu kan ya. Nah ini menyangkut resources. Jadi pertimbangan Anda, jadi nggak sembarang ambil keputusan gitu ya. Lalu judgment Anda, bagaimana Anda menilai, mempertimbangkan semua ya, dari berbagai teknik gitu kan ya. Nah ini berbagai faktor yang berdampak mempengaruhi Anda dalam pengambilan keputusan. Jadi kita lihat ya, jadi ternyata nggak gampang juga ya. Nah, lalu tantangan kita apa dalam keputusan? Pertama, kita melihat ketidakpastian. Ketidakpastian ya. Ini kalau seperti begini nih, dalam pandemi ini, bagus nggak ya dampaknya? Jadi nggak ada yang tahu. Karena mesti diuji kan ya. Makanya kalau dalam berbagai teknik kan ada namanya, kalau Anda belajar namanya design thinking, yang kemarin saya bawakan di minggu lalu begitu ya, free training juga gitu ya. Itu ternyata harus ada berbagai konsep dulu. Ada namanya bikin prototype, lalu dites gitu kan, diuji gitu ya. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian itu sendiri. Nah, tapi kan juga harus juga ya. Lalu fakta-fakta yang mungkin belum diketahui. Nah, ini dia penting banget. Makanya tadi apa disebut? Mengambil keputusan adalah studi, bentuknya studi. Nggak boleh sembarangan. Gitu ya. Jadi fakta-faktanya apa? Nah, udah tahu belum semua variabel tadi? 11 variabel tadi, variabel yang lain-lain gitu ya. Nah, karena variabelnya banyak, maka di sini disebut kompleks. Kompleksitas dalam bisnis gitu ya. Lalu perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya. Jadi faktor-faktor lain banyak ya tadi ya. Lalu hal baik apa saja yang bisa diterima dalam keputusan tersebut. Nah, jelas-jelas ya. Bagaimana risiko-risikonya? Nah, ini tantangan kita. Berani nggak kita ambil risiko? Dan itu dipengaruhi juga dari analisa Anda dan juga kepribadian Anda. Ada yang udah ambil aja, putuskan aja. Ntar lagi risikonya berikutnya kita lihat gitu ya. Lalu juga bisa diambil, mungkin akan memberikan pengaruh yang sangat penting pada diri kita dan orang lain. Dan juga keterbatasan waktu, ruang, dan sumber daya kita. Nah, ini pun mempengaruhi kita ya. Waktunya mepet, aduh ini putusin deh. Ini dulu deh, gitu ya. Lalu kita membuat skala prioritas, gitu kan ya. Nah, ini tantangan kita dalam keputusan. Makanya yang tadi saya sampaikan ya, keputusan itu menjadi relatif. Makanya hati-hati teman-teman ya. Begitu Anda mengambil keputusan, wajib ditulis waktunya, jam berapa, gitu ya. Jam berapa, karena waktu terbatas. Begitu waktu Anda berubah, nah apalagi kalau Anda, saya kan pemain saham, saya main saham ya, jual beli saham juga ya, main di website semuanya. Saya memutuskan jam 10 lewat 15 menit, beli. Berubah waktu, saya dengan yakin saya beli itu kan menguntungkan saya, ternyata 10.30 sudah harga langsung anjlok. Berarti apa? Waktu mempengaruhi dalam keputusan, makanya disebut jadi relatif. Cepat dia berubah. Lalu ruang. Waktu Anda memutuskan dalam satu ruang rapat A, maksudnya ruang rapat Anda ada banyak, ruang rapat A, B, C, D gitu ya. Waktu Anda meeting di ruang rapat A, semuanya happy, seneng banget karena environment semua mendukung. Nah, pindah ke ruangan yang lain yang punya tim yang berbeda begitu ya, gaya Anda, wah ini bisa berubah, bisa berubah. Ruang berbeda. Kenapa? Karena Anda tidak bisa hadir di ruang yang sama gitu ya.
Nah, ini ruang mempengaruhi kita. Dan yang tadi saya berulang-ulang ya, sumber daya kita. Nah, disinilah teman-teman, tantangan kita, Anda dan saya dalam keputusan, nggak boleh sembarangan. Kita analisa sumber daya kita miliki, apa dasar kita. Dan semua aspek ini dicatat. Dicatat sebagai bukti, nah, kalau dalam teori ekonomi kan, ada disebut ceteris paribus gitu ya. Semua dianggap tidak berubah. Di jam sekian, waktunya di sini, tempatnya di sini, sumbernya seperti ini. Kalau sumber daya yang berubah, maka keputusan ini tidak valid lagi. Bisa berubah, gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan, gitu kan ya. Jadi sumber daya berubah bisa berubah semuanya. Ya, contoh sekarang pemerintah begitu ya. Sekarang dia mengambil keputusan semua anggaran-anggaran difokuskan buat penanganan ini pandemi sama vaksin gitu ya. Ya sudah, departemen menyesuaikan semua gitu ya. Nah, itu tantangan buat ini. Jadi sumber dayanya berubah. Mana yang menjadi prioritas gitu kan ya. Nah, ini jadi menarik. Kalaupun sudah diputuskan karena situasi berubah, nggak bisa lagi dipakai. Nah, ini jadi hati-hati di sini ya. Waktu. Jadi kalau dalam situasi, makanya teman-teman lihat ya, waktu Anda mengambil keputusan, situasinya apa nih? Normal atau abnormal? Kalau sudah abnormal, berarti apa? Sangat cepat dia berubahnya, makanya keputusan cepatnya relatif. Dan berarti apa? Ada istilah ekonomi, ceteris paribus, semua dianggap harus tetap. Kalau berubah, berarti berubah. Gitu ya. Cuma perubahannya jangan sampai terlalu besar sekali. Begitu kalau berubah, ya repot juga ya. Nah, di sini jadi menarik sekalian ya, bagaimana keputusan kita itu menjadi relatif zaman sekarang ini gitu ya. Penting harus kita lakukan. Nah, ini menjadi tantangan buat kita karena setiap keputusan itu pasti mengandung risiko yang ada. Oke. Nah, pendekatan keputusan itu ada banyak. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan dari Bapak sekalian? Sampai di sini sebagai pengantar. Silakan 1 orang, 2 orang. Silakan Anda boleh chat. Nanti ada staf saya akan membacakan chatnya. Kalau mau bertanya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa bicara langsung atau by chat di Zoom. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Nah, sekalian kita lihat ya. Nah, pendekatan kita sudah mengetahui berbagai variabel. Berbagai kendala-kendala yang kita waspadai. Nah, bukan berarti kita takut ya. Kan hidup kita dari mulai bangun tidur, tadi ya, harus memutuskan. Nah, jadi kita udah biasa sebenarnya. Sudah biasa, cuman bedanya ada yang keputusan sudah jadi habit. Kalau habitnya bagus nggak apa-apa gitu ya. Kalau habitnya kacau kan repot juga gitu ya. Nah, jadi sudah biasa, jadi nggak perlu takut bilangnya. Nah, tinggal kita pelajari sekarang. Nah, yang kedua kita lihat lagi ya, setiap keputusan kita harus bentuk studi, pembelajaran gitu ya. Lalu juga variabelnya banyak. Nah, itu diperhatikan baik-baik ya. Jadi Anda jangan saya mengabaikan variabel yang ketahui. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, kembali lagi ke waktu kita kuliah dulu. Kalau Anda di bidang teknik atau bidang apa saja yang menggunakan statistik, nah kita bisa menggunakan berbagai variabel gitu ya, pakai multiple regresi dan sebagainya gitu ya. Ini jadi menarik buat kita. Jadi nggak boleh main feeling, speak with data gitu ya. Baru kita keputusan. Nah begitu sudah punya data yang baik, baru kita menggunakan intuisi. Nah berapa persen intuisinya tergantung pengalaman teman-teman gitu ya. Nah itu menarik. Jadi ini penting banget buat kita belajar ya. Nah, dalam ambil keputusan, berikutnya tergantung gayanya, gaya otoritarian gitu ya. Ini dibuat oleh leader atau manager pada kelompoknya. Udah saya putuskan. Nah, kalau sangat otoriter banget, ya udah leadernya dia sendiri mengarahkan gitu ya. Dia mau nggak bermain dengan grup, nggak ada diskusi. Ya udah dia sendiri mau mengambil keputusan. Nah, boleh-boleh saja gitu ya. Tergantung seberapa efektif buat kita kan ya. Nah, gitu ya. Itu jadi ada yang secara grup juga boleh. Nah, ini makanya ada strukturnya nih. Makanya ada keputusan strategik. Makin tinggi strukturnya, makin kompleks mengambil keputusannya. Kenapa? Variabelnya makin banyak. Sekali lagi ya, makin tinggi struktur jabatan kita, makin kompleks keputusan. Jadi kalau kita yang di bawah nih, aduh bos saya, pimpinan saya kok nggak pede ya, mencela-mencela ya, nggak konsisten ya. Waduh kasihan banget ya. Karena saya sudah menduduki di berbagai posisi ini. Sekalian ya. Dan saya tahu nggak main-main dalam keputusan di makin tinggi dia makin berat karena sifatnya strategik. Strategi artinya apa? Berdampak kepada profit sama dengan revenue kurang cost. Nah ini strategik. Makanya disebut di sini
keputusan sifatnya policy, ya, strategik. Nah, ini ya di sini ya. Dan kebutuhan untuk buat jangka panjang. Nah, sekarang jangka panjang itu berapa lama? Saya waktu itu belajar di Belanda gitu ya. Kalau dulu, zaman dulu itu kita bikin long term planning itu bisa 25 tahun, 20 tahun. Sekarang saya belajar tahun 2000 gitu ya, mempelajari bagaimana buat strategi bikin visi misi. Udah zaman sekarang nggak bisa lagi yang menggunakan visi misi 2020 tahun, 20 tahun ya, karena perubahannya sangat cepat sekali nih, gara-gara teknologi yang cepat banget ini, sangat ganas sekali gitu ya. Makanya visi misi rata-rata sekarang 3 tahun. 3 tahun. 3 tahunnya udah bagus kalau terlaksana gitu ya. Kenapa sih 3 tahun? Karena terkait dengan mesin. Karena begitu ada investasi mesin, ya usia 3-5 tahun lah gitu ya. Paling lama 5 tahun. Makanya nggak susah ya kalau bikin sekarang planning buat 5 tahun ke depan gitu ya. Boleh aja jadi mimpi, tapi nggak pakai data gitu ya. Tadi saya katakan contoh ya. Nanti 2025, ini sekarang 2021. 4 tahun lagi itu sekalian, itu perubahan sangat dahsyat. Dahsyat banget. Gitu, sangat dahsyat banget. Nah ini saya lihat, kalau kita nggak siap, wow, ngeri banget ya. Karena makin kompleks nanti di sini ya. Jadi siap-siap nih company mengambil keputusan menghadapi tahun 2025. Bahkan teman-teman saya pernah melatih perusahaan-perusahaan Jepang, dibilang gini, kami sedang menyiapkan 2025 para karyawannya. Gimana kita bisa adapt 2025. Karena pilihannya apa? Adapt or die gitu ya. Nah ini kompleks dan ini non rutin. Terus ya. Jadi nanti ingat teman-teman begitu bicara kompleks berarti apa? Variabelnya banyak di analisanya. Variabel banyak banget. Terkait dengan politik, ya pestel ya, politik, ekonomik. Ya, itu pestel, ada sosialnya gimana, ke teknologi gimana, environment dan aspek legal. Pestelnya gimana. Lalu owner kita gimana? Tadi ya, gimana kompetitor kita, gimana corporate kita, gimana customer kita, berubah nggak perilaku mereka, gitu ya. Nah inilah makanya jadi kompleks. Kompleksnya tinggi banget. Nah setelah kompleks ini baru di level para manajer. Oh ini para direktur, di sini para manajer ya. Yang sifat taktis, teknis. Dan sini bagaimana achieve policy-nya. Jadi setiap putusan di sini bagaimana policy ditetapkan ini bisa tercapai. Nah kalau ini 3 tahun, tadi saya katakan ya, strategi rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun, paling lama 5 tahun. Maka saya bilang ketika Anda menghadapi pandemi ini nih, Anda sudah revisi belum visi misi Anda? Kalau nggak direvisi buat saya bahaya banget, berisiko sekali. Nggak ada revisi, bahaya banget. Jadi tolong di note ya misalnya. Saya terus mempelajari dengan baik tentang situasi ini gitu ya. Sangat berisiko sekali ketika Anda tidak ada revisi. Hanya perlu decision, karena tadi itu banyak gitu ya. Nah berikutnya kita lihat ya. Di sini kalau taktik gimana, how to achieve-nya policy ini, gimana mencapainya. Dan kalau yang tadi per 3 tahun, 5 tahun, sekarang sudah per bulan. Nah, ini para manajer sini. Per bulan, gimana mencapai per tahunnya. Kalau tadi per 5 tahun, per 3 tahun, sekarang bagaimana secara monthly-nya, gitu ya. Yearly-nya seperti apa, gimana teknisnya. Dan sini lebih teknis, sesuai dengan divisi masing-masing, gitu ya. Nah, kalau yang sudah operational, level-level leader atau supervisor, nah di sini sudah sifatnya daily decision. Maka jadwalnya itu sudah pakai jam, mingguan, harian gitu ya. Makanya pasti ngambil putusan. Jadi teman-teman sekalian di sini, para profesional kalau Anda ada di perusahaan, lihat jabatan Anda di mana. Dan pasti mengambil putusan gitu ya. Nah, ini jadi menarik ya. Makanya keputusan ini dasarnya apa nih? Main pakai feeling, main pakai data, dan sebagainya. Lalu apa risiko? Kalau Anda waktu memaparkan, membuat rencana dan sudah mengambil keputusan, nggak ada faktor risiko disebutkan, berarti ngaco ngambil keputusannya. Karena risiko itu ada, gitu ya. Nggak ada risiko, bos. Kalau gitu berarti orang ini belum belajar tools, teknik-teknik pengambilan. Jadi harus terbuka. Ini bos, dasar saya mengambil keputusan harian. Ini dia, dari jamnya. Dan resikonya seperti ini. Kalau terjadi shutdown mesin seperti ini, kita punya seperti ini. Ini strategi saya. Nah, ini pesan saya seperti ini. Oke, kalau secara monthly gimana? Nah, ini kan ya, seperti itu. Jadi, dilihat. Jadi, sekali lagi ya, Bapak sekalian, kalau Anda mengambil keputusan, nggak pakai ada informasi data tanggal, lalu data sumber data yang digunakan, kedua, nggak ada risiko dituliskan di situ, buat saya itu berarti Anda belum belajar teknik dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi supaya apa? Biar bos senang, aman gitu ya.
padahal dia menipu bos. Nah, ini hati-hati ya. Jadi buat saya, teman sekalian, belajarlah terus yang betul. Terus belajar aja, nggak usah takut gagal. Belajar terus. Jadi ini sudah lihat strukturnya. Nah, juga nanti ada diskusi secara kelompok. Tadi secara individual ya, secara jabatan. Nah, jadi ada free discussion bisa secara kelompok ya. Nah, ini pakai brainstorming, bisa kan? Lalu pakai developmental discussion, boleh kita dari awal gitu ya. Nah, itu ya. Nah, dari fakta-fakta tersebut begitu kompleksnya ambil keputusan, makanya di sini nggak sembarangan. Kompetensi yang dibutuhkan pakai para decision maker profesional, yaitu Anda dan saya. Bisa training semua di sini ya. Jadi nggak sembarangan. Apa yang bisa dibutuhkan? Banyak. Ini sebagian kecilnya. Sebagian kecil dari kompetensi yang mendasar yang dibutuhkan para decision maker. Gitu ya. Pertama, dia kompetensi at work. Artinya apa? Dia menguasai pekerjaannya. Tergantung tadi, level direktur, level owner, level middle manajemennya, manager, level superior, gitu, supervisornya atau junior leadernya gitu ya. Harus ngerti apa yang pekerjaannya. Jadi kuasai bidang pekerjaannya. Semua, termasuk risiko-risiko dari setiap aktiviti kerja Anda. Karena Anda punya ini kan strategi, punya SOP. Kan gitu ya, strategi jadi SOP. Harus punya namanya work instruction, WK-nya. Lalu apa? Wah, ya, jadi ada policy-nya, ada SOP-nya, ada work instruction-nya, WK-nya gitu ya. Nah, ini setiap variabel ini harus dicek faktor risikonya apa saja muncul ketika itu kita eksekusi gitu ya. Nah, jadi menguasai bidang pekerjaan Anda. Tapi Anda kalau tidak hafal, tidak ngerti, repot gitu ya. Jadi belajar terus, belajar nggak berhenti. Yang kedua adalah competence. Jadi ngerti metodologi dan tools ketika ditanya sama bos, Anda pakai metode apa sih ngambil keputusannya? Jangan sampai ini feeling saya sih Pak, aduh parah deh gitu ya. Jadi harus bisa berani dengan gagah perkasa, aku pakai metode ini. Toolsnya ini. Nah, jadi bisa belajar gitu ya. Seperti Anda mau pergi dari Jakarta ke Bogor. Anda pakai apa? Metodenya apa? Oh ya, metodenya saya pakai menggunakan kendaraan yang cepat. Oke, toolsnya apa yang cepat itu? Oke, kendaraan saya transportnya, oke transport pakai cepat. Saya menggunakan mobil. Mobilnya mobil apa gitu ya? Nah, jadi sebutkan, oh terlambat ya, jelas aja. Kenapa Pak terlambat? Iya Pak, mobil saya pakai mobil tua Pak. Saya jadi mogok tadi di situ di tengah jalan. Nah, jadi jelas ya, metodologi sistem yang digunakan dan tools yang digunakan. Yang ketiga adalah, karena kita speak with data, jadi keputusan itu menggunakan statistik dan matematika kompetensi menguasai di sini. Nggak boleh sembarangan juga. Mana bukti statistiknya? Karena kita bicara science, bukan bicara feeling. Gitu ya. Nah, juga metode kreatifnya rasional di sini ya. Lalu juga kepercayaan diri Anda dalam keputusan, juga ketegasan Anda. Ini penting banget. Kepercayaan diri Anda dan ketegasan. Nah, ini tergantung tipe kepribadian kita gitu ya, beraniannya. Lalu kemampuan Anda berkomunikasi juga penting banget di sini ya. Problem solving-nya, lalu strategiknya, lalu risk management-nya gitu ya. Leadership di sini. Dan juga multiple intelligence-nya. Di sini ya, aspek IQ-nya. Ya, kalau IQ-nya rendah, repot juga kan gitu ya. Emosional Anda, waktu Anda mengambil keputusan. Lalu ketahanan Anda menghadapi penderitaan tadi gitu ya. Dan terakhir ini, yang paling tertinggi ya. Anda tanya sama Tuhan nggak gitu kan ya. Oh, Anda mengambil keputusan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengambil keputusan seperti ini. Nah, itu aspek spiritual kita. Ada nggak di situ hikmat pengetahuan dari Tuhan? Nah, ini penting banget ya misalnya. Maka di sini nggak sembarangan juga. Waktu Anda mengambil keputusan, ada nggak aspek spiritualnya? Wow. Lalu terakhir, time management dan skala prioritasnya. Ini baru ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minimal 10, 12 kompetensi dibutuhkan. Jadi nggak gampang. Apalagi makin tinggi jabatan Anda, tadi kan makin kompleks. Jadi kompetensi harus bagus, gitu, harus ngerti. Gitu kan. Ya, nggak boleh sembarangan. Nah, kalau owner, nah itu kalau owner dia. Kalau owner pendidikannya cuma SMP, dia bermain dengan intuisi. Apa sih intuisi? Keren ya. Intuisi itu pengalaman yang banyak yang terekam di bawah sadarnya. Lihat ya. Pengalaman di masa lalu yang terekam di bawah sadarnya sebagai satu model dalam diri dia gitu. Itu intuisi dia gitu ya. Oh, kalau seperti ini gayanya saya akan melakukan ini. Nah, makanya teman sekalian sekarang
variabel dari intuisi itu berapa persen makin kecil sekarang ini. Karena apa? Sekarang bentuk-bentuk bisnis yang makin rasional. Kalau dulu kenapa Om Lim almarhum gitu ya, para konglomerat kita hanya pendidikan SMP, SMA, kecuali itu ya William Surajaya ya. Kalau William kan dari ITB ya, orang teknik. Itu yang paling tinggi itu ya, konglomerat yang kaya tapi cerdas gitu kan ya. Kalau yang lain-lain bermain dengan intuisi. Nah, dulu bisa kenapa variabel bisnisnya masih apa ya? Besar, nggak terlalu gimana ya? Nggak sekompleks sekarang ini gitu kan ya. Jadi bisa kebaca dan dia ulangnya mirip. Kenapa? Dinamikanya kecil banget. Oh sekarang dengan teknologi tinggi begini lah, ampun ini benar-benar ya. Makanya kalau Anda bisnis makanan sama milenial di sini hanya 3 minggu makanan Anda lakunya. Setelah itu lewat selesai. 3 minggu. Kalau dulu kita bisnis makanan, nah ini kalau saya dulu bisnis juga makanan gitu ya. Jadi kalau dulu kita observasinya 3 bulan. Kalau 3 bulan ini nggak jalan, kita tutup. Go or no go-nya. Kalau sekarang nggak pakai lama-lama misalnya, sekali lagi zaman dulu untuk industri makanan, itu main Anda bisnis kuliner 3 bulan saja, Anda analisa gitu. Panjang. Karena kita harus sabar, ngikutin tren segala macam. Kalau sekarang nggak, 3 minggu Anda nggak bergerak, market Anda nggak kejual, langsung tutup. Nggak usah lama-lama. Cepat banget sekarang ini. Berarti sangat saintifiknya kuat di sini ya. Kuat banget. Oke ya. Nah ini teman-teman bentuk-bentuk kompetensi yang dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan. Jadi kalau siap nih. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi saya mau katakan di sini, bagi para profesional Anda sekalian di sini, sebagai decision maker di company, tergantung level jabatannya tadi, tergantung sini tadi ya. Tergantung ada di mana Anda di sini, apakah Anda junior, apakah middle, apakah senior. Nah, semua punya kompetensi ini. Tentu makin tinggi jabatannya, makin diperlukan kompetensi yang sangat tinggi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bu sekalian? Silakan. Cukup jelas? Nah, jadi kata kuncinya buat kita, teman-teman nggak usah takut. Mohon maaf Pak, mau tanya? Oh ya, silakan. Iya, silakan Pak Lukman. Kalau tadi disampaikan kan kondisinya itu cukup kompleks lah, anggaplah seperti sekarang kan kompleks sekali ya Pak. Iya. Kalau kondisi seperti sekarang itu kompleks, mungkin juga sementara belum ada solusi yang dianggap benar. Iya. Tetapi juga harus diambil keputusan. Itu apa yang harus dilakukan Pak? Ya, betul Pak Lukman, terima kasih untuk pertanyaannya. Karena kompleks, bos sekaliannya, maka kita sadari dulu Pak. Kita mempelajari semua, berarti Bapak punya metodologinya kan Pak ya. Nanti saya akan sharing Pak ya. Pertama, kalau Anda menggunakan Kapner-Trego model, begitu ya Pak ya. Trego model itu lebih bagus, kompleks. Bisa dianalisa di situ, sampai faktor risiko yang muncul. Nah, kalau kompleks berarti Bapak harus melihat. Ketika Bapak mengambil keputusan ini, nah berarti Bapak kan harus cepat mengambil keputusan Pak. Karena situasi sekarang ini apa? Penting-genting semua Pak. Penting-genting, harus cepat mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita setiap minggu sekarang nih, teman-teman perhatian baik-baik ya. Ini sekarang pengaruh pemerintah sangat keras sekali. Bapak Ibu, kita semua harus sadar sekarang ini ya. Sekarang PPKM ini hanya per minggu. Berarti apa? Keputusan Anda hanya berlaku waktu 1 minggu saja. 1 minggu saja. Minggu berikut nanti tanggal 8 kita nggak tahu apa yang berlaku pemerintah. Gitu kan ya. Dan efeknya kepada kita apa saja. Nah, berarti itu Pak Lukman ya. Begitu Anda mengambil keputusan, langsung disebut apa di sini Pak? Langkah-langkah potensi risikonya Pak. Kita analisa cepat. Lalu kalau bisa punya kesempatan memperbaiki segera. Nah, disinilah pentingnya seluruh karyawan dari level di bawah sampai yang top itu dilatih kesiapan adaptasi dan kecepatan. Oke ya, itu sekalian ya. Kira-kira sebentar waktu Pak ya. Nanti akan berikan tools yang ada Pak ya. Jadi memang seperti itu karena waktunya sekarang penting-genting. Nah, pilihan kan kalau kita belajar matrix time management ada penting-genting. Mau nggak mau ada ngambil keputusan. Dan waktunya pendek. Gitu ya. Yang kedua, yang enak kan kita ideal apa? Penting tapi tidak genting. Itu enak banget kalau seperti itu situasinya. Kalau sedikit time management. Nah, gimana solusinya? Tetap Anda harus analisa. Tetap tadi kan ya, basisnya apa? Yang nilainya paling tinggi value edit-nya. Kedua apa? Risikonya serendah mungkin. Nah, ini berarti apa? Datanya harus lengkap.
Lalu membuat apa? Analisa risiko. Lalu apa langkah-langkahnya? Nanti kan ada langkah preventif, ada langkah korektif. Atau sistem alert system. Nah, itu menggunakan metode decision making menggunakan Kaplan Trigo model gitu ya. Kira-kira sementara itu dulu Pak Lukman ya. Ada yang lain? Oke, kalau tidak saya langsung lagi ya. Nah, teman-teman di sini kita lihat tadi ya, berarti kita belajar terus ini, nggak boleh berhenti ya. Kenapa? Dinamikanya keren banget. Nah, disinilah pembuktian saya dan Anda bisa survive atau enggak. Gitu ya. Tahan nggak kita nih situasi ini? Cerdas nggak kita? Makanya oleh karena itu jangan sombong kita. Belajar lagi. Berarti pengetahuan Anda terus tingkatkan. Jangan berhenti belajar. Jangan santai, gitu ya. Belajar, kita berikan masukan kepada company kita. Ini bos, ini risiko seperti ini nih. Lalu praktekkan. Jadi semua jadi relatif saat ini gitu ya. Jadi mau teori apa saja jadi relatif saat ini. Karena apa? Dinamika sangat cepat sekali, gitu ya. Nah, latihan skill kita. Lalu punya sikap yang baik, yang semangat, punya percaya diri. Saya terus bisa. Saya belajar. Lalu apa? Anda punya ketahanan fisik. Nah, hati-hati ya fisik Anda ya. Teman-teman, ini eranya makin menantang buat kita, menarik buat kita para profesional. Tapi hati-hati fisik Anda dijaga ya. Karena di samping pandemi, ngerinya apa tuh sekalian ya? Yang tadinya sehat, tiba-tiba dia kena terpapar COVID ini. Ngeri banget. Bapak sudah lihat ya. Bahkan yang punya gas aja juga, yang punya pabrik gas gitu, kena juga, ngeri banget buat saya gitu ya. Yang punya top leader kita banyak yang sudah selesai hidupnya. Artinya apa? Jaga fisik Anda. Cepat-cepat vaksinasi. Kedua apa? Pola hidup sehat. Nah, ini sekarang menurut anak saya juga, yang dokter gitu ya, banyak sekarang pasien-pasien juga kena sakit lambung. Stresnya luar biasa. Itu rumah sakit lagi laku juga. Sekarang selain obat COVID, sekalian ya, obat lambung itu lagi meningkat tinggi sekarang ini. Ini dia, karena stresnya, psikisnya. Dipengaruhi sekalian ya. Jadi sakit lambung, dan saya coba tanya karena saya, nah, papi kan udah kena sakit lambung sejak kuliah. Udah papi terima kenyataan aja, yang penting jaga makanannya. Karena sakit lambung itu sifatnya sudah seperti kamu papi berkacamata. Terima aja, lalu jaga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oh gitu ya nak ya. Ya udah deh nak, minta obat nih. Papi lagi tensi, lagi tekanannya lagi tinggi sekali seperti ini, supaya aku tetap fit gitu ya, dan aku tetap olahraga terus. Nah, jadi teman jaga ya kesehatan di sini ya, dan juga mental Anda di sini, psikisnya. Lalu motivasi harus kuat, pasti bisa gitu ya. Semangat terus di sini. Nah, ini tantangan kita bagi seorang profesional decision maker. Belajar nggak boleh berhenti. Berapa banyak tergantung Anda, skill Anda. Jadi kalau udah nggak berlaku, bisa gagal sih, udah belajar lagi, perbaiki lagi gitu ya. Nah, juga tadi sudah jelaskan ya, IQ-nya, emosional dijaga di sini ya. Ketahanan Anda, fisik Anda, dan juga terakhir apa? Selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Jaga imun, jaga iman. Tetap percaya diri, Tuhan menolong kita, kan gitu ya. Tanya, ya Allah ya Tuhanku, ini keputusanku ini tepat nggak gitu ya. Berikan aku hikmat pengetahuan supaya aku tidak salah ambil keputusan atau risikonya serendah mungkin. Nah, ini kan doa kita ya. Jadi ini cerdas kita. Lalu tadi tipe kepribadian juga mempengaruhi ya. Kalau Anda tipenya dominan atau di sini kolerik gitu ya, oh ini cepat banget putusan. Analisa data dengan cepat, langsung putuskan, action. Makanya di dalam satu research gitu ya, pemimpin profesional di sini dominannya keluar, gitu ya. Pribadi jadi pribadi dominan. Yang tadinya tipe pribadinya plekmatis pun sekarang dalam situasi seperti ini jadi dominan. Karena ini kan teorinya ini ya, Deci model. Orang bisa switching pribadiannya dalam situasi seperti ini, dia bisa ke arah dominan. Ini penting banget nih. Nah, ini pentingnya. Lalu juga dia cepat dia menginfluence gitu ya. Ini tipe-tipe sanguin. Nah, sanguin di sini dia perlu ketawa ketiwi dulu, perlu sosialisasi dulu, perlu ngobrol sanksi baru dia ambil keputusan. Gitu ya. Kalau ini enggak. Dia kekuatan secara individual gitu ya. Kuat, ya. Putusin aja. Paling-paling ntar seperti ini, lalu perbaiki lagi. Nah, kalau tipe-tipe compliance ini yang tenang, santai, introvert sini, dia mikir lama. Nah, ini bahaya banget kalau kelamaan juga. Sudah keburu, kalau kata bahas orang tua disebut rezekinya keburu kepatok ayam gitu ya. Nah, kelamaan dia. Tapi ini harus cepat gitu ya. Kalau plekmatis ini yang santai gitu ya. Udah tenang-tenang aja.
Nah, jadi teman sekalian, buat teman-teman karena semua pribadi mengarah ke sini semua keputusan, tergantung teman-teman ya, Anda mau seperti apa. Jadi ini pengaruh style kepribadian Anda dalam rangka pengambilan keputusan. Pak, kenapa dia ada berani? Kenapa dia ini Bapak ini nggak berani? Nah, ini dipengaruhi oleh tadi apa kepercayaan diri dan sikap tegas. Juga data-data yang dimiliki dia. Dan tipe kepribadian. Kalau pribadi itu kan ada 3 ya. Dan 3 aspek ya. Ada yang dalam situasi saat ini, dalam aslinya, dalam apa yang Anda inginkan, begitu ya. Nanti Anda belajar ya tentang pribadi di sini. Jadi ada pengaruh kepribadian di dalam rangka pengambilan keputusan. Oke. Jadi teman-teman, nah ini tadi time management. Jadi Anda melihat di sini ya, dalam keputusan itu sendiri ternyata gitu ya. Sekarang ada situasi kisah ini bukan karangan saya. Ini yang sudah ada penemunya gitu ya. Jadi ada situasi penting genting. Wow, ini paling mengerikan ya. Penting genting, krisis, critical. Nah, kalau di dunia medis kan gitu kan ya. Critical waktu operasi. Dilihat kecepatan dia bertindak, menyetop darah, menyetop ini, motong, wow, ngeri banget itu ya. Risikonya adalah kematian bagi pasiennya gitu ya. Jadi kalau dalam operasi itu selalu kondisinya penting genting. Sini ya. Nah, dalam perusahaan bisa terjadi nggak bisa. Seperti saat ini nih. Pemerintah malam keputusan, oh gimana kita actionnya? Tutup. Misalnya Anda punya usaha di mall gitu ya. Terpaksa ditutup. Padahal belum sempat diskusi dengan karyawan kita. Kalau diputuskan jam 5 sore atau jam 6 sore gitu ya. Padahal karyawan udah pada pulang gitu kan ya. Besok udah nggak bisa masuk lagi. Ngeri banget. Sekali ya. Nah, ini situasi ini yang mendesak ini yang membuat apa tadi? Banyak profesional kena serang yang namanya serang penyakit lambung atau kena GERD. Gitu ya. Sakit lambung. Karena apa? Struktur jadi kritis. Di sini ya. Rapat-rapat persiapan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kerja yang work from home, mungkin dulunya dipikir enak, sekarang enggak. Kapan aja rapat, meeting terus, keputusan. Mau malam kek, mau jam berapa malam, karena harus segera mengambil keputusan. Nah, ini penting-penting. Yang enak yang mana yang ini ya? Penting tidak penting. Ini kita buat rencana, masih ke depan, masih panjang, masih kita bisa atur semuanya. Kita buat rencana yang baik semuanya. Nah, inilah fakta-fakta 2 ini yang menjadi sering kita bermain dalam rangka pengambilan keputusan. Oke ya? Baik, sebelumnya ada pertanyaan? Silakan. Jadi 1 jam pertama saya sudah. Halo Pak. Ya silakan Pak Henry. Iya Pak Henry. Silakan Pak. Iya. Selamat siang Pak. Cukup menarik nih Pak seminarnya, trainingnya. Tadi saya udah dengar juga tadi Bapak sampaikan memang di kondisi kita saat ini kan di tengah kompleksitas problem yang kita hadapin, perubahan situasi dari pemerintah dan geopolitik juga berpengaruh gitu kan Pak ya. Ya. Cuman saya mau masukkan aja Pak. Silakan Pak. Dalam sekarang ini kan kita memang job itu kontrol dari rumah semua kan Pak. Ya. Kontrolnya itu kita udah siapin, prosedur semua udah kita siapin, running well gitu ya. Cuman yang ingin saya tanyakan sebetulnya seberapa besar sih Pak faktor karakter kepribadian kita terhadap hasil keputusan yang kita ambil. Apakah misalnya tipe compliance itu decision making yang dia bikin atau yang dia hasilkan itu akan jauh lebih baik daripada seorang yang dominan. Karena kan compliance itu, melankolis itu compliance artinya kan dia lebih mengejar ketepatan melakukan sesuatu atas prosedur. Ya. Tapi kan kalau dari sisi dominan, kalau saya melihatnya prosedur dia tahu, tetapi karena ada dia memiliki sifat urgent important, urgent not important, akhirnya prosedur dia tidak langgar, tetapi ada beberapa step yang dia tidak lakukan untuk mengambil keputusan di saat yang tepat. Karena di saat kondisi saat ini kan Pak, seyakin-yakinnya saya prosedur itu dibuat dalam kondisi normal. Tetapi kan sekarang kondisi sedang tidak normal gitu. Ya. Beberapa perubahan kerja itu sangat, istilah kata kalau kita bikin SOP di tahun 2018-2019 Pak, sekarang udah nggak berlaku Pak. 100% nggak berlaku, tapi mungkin hanya 60%. Ya. Karena kita harus mengadaptasi cara-cara baru, bagaimana memonitor pekerjaan anak buah gitu kan Pak, dari rumah tanpa kehadiran fisik. Memang jauh lebih banyak meeting
Saat ini sehari saya bisa merasakan 4-5 kali meeting, Pak. Kalau di kantor tuh malah nggak pernah meeting. Meeting tuh seminggu cuma 2 kali, 3 kali dengan manajemen. Ya. Nah ini Pak, saya mau nanya aja Pak, karena kan kita kan sebagai pemimpin ini juga kan membaca ini Pak ya, membaca karakter anak buah kita nih, tim kita nih. Ya. Karena kan kita juga kita punya salah satu tanggung jawab Pak, suksesor Pak. Ya. Nah kita kan mempersiapkan nih regenerasi. Nah, kita kan baca karakter-karakter mereka nih. Ya. Apakah nanti dalam hal pengambilan keputusan di kondisi yang saat ini kita lebih baik cenderung memilih orang yang dominan, compliance, atau yang kayak gitu, Pak? Thank you, Pak. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya jelaskan dulu ya. Nah, menurut kode etiknya, ketika orang-orang HRD ya, istri saya seorang direktur HRD juga, dia seorang psikolog, dia pesan kepada saya nggak seperti ini. Jangan gunakan data kepribadian menurut DSC itu dalam rangka memilih orang. Tetapi itu sebagai alat pendukung. Pendukung, Pak ya. Dukung dulu. Nah, oke ya. Nah, di sini yang disebut kepribadian di sini, sekali lagi ya, tadi kan saya katakan ya, kalau menggunakan DSC model, dia kan ada grafik 1. Nanti Bapak kapan Pak ya belajar? Ada grafik 1, grafik 2, grafik 3. Nah, bagi yang belum belajar nanti searching di internet ya. Karena saya nggak sempat mengajar tentang ini. Nanti kapan-kapan saya akan berikan training ini secara free. Nanti entah minggu depan atau kapan. Nanti saya berikan teknik ini. Ada yang disebut namanya grafik 1 itu kondisi situasi saat ini. Lalu yang aslinya grafik 2. Ketiga yang keinginannya. Lalu, nah aslinya ini memang sudah given ya dari faktor genetik dan faktor lingkungan gitu ya. Lalu kalau yang grafik 1 ini pengaruh lingkungan, kebutuhan-kebutuhannya. Maka tadi saya katakan, dalam situasi saat ini, karena apa tadi? Karena faktor ini nih. Karena faktor situasi sekarang ini menjadi penting-genting. Nah, lihat ya penting-genting ya. Kalau penting-genting, berarti apa? Waktunya sangat terbatas. Berarti pribadi apa cocok di sini? Nah, pribadi yang cocok itu tipe-tipe dominan. Dominan, ya betul. Gitu Pak ya. Makanya kita nggak boleh ngomong ini. Pak, kan saya tipenya compliance-nya. Udah, nggak apa-apa, compliance itu kan asli kamu, genetik kamu. Sekarang kamu berperan ke grafik 1, pindah. Bagaimana kamu melatih diri kamu? Nah, ini hebatnya Pak ya, DSC model ini hebatnya apa? Kita bisa adapt, bisa berubah. Ya, bisa dilatih. Jadi, makanya saya bilang tadi ya, kalau istri saya ngomong seorang psikolog, jangan dipakai dalam rangka mengkategorikan orang, Pak. Itu nggak boleh, paling pantangan katanya, nggak boleh. Tapi masukan boleh. Kenapa? Pribadi yang model DSC ini bisa berubah orang itu, Pak. Dalam kesementaraan dia, gitu, Pak ya. Nah, makanya dalam situs seperti ini, begitu bicara waktunya sangat penting-genting, maka dibutuhkan pribadi yang dominan dia. Nah, dominan itu seperti apa sih? Punya pribadi yang speak with data. Harus pakai data. Cek data-datanya. Lalu kedua apa? Dia melihatnya global. Tapi juga dia melihat risiko-risiko muncul. Lalu dieksekusi di situ. Nah, jadi di sini memang diarahkan semua orang menuju kepada pribadi dominan supaya apa? Cepat ngambil. Dan ini perlu dilatih, Pak. Dilatih berulang-ulang. Gitu kira-kira, Pak ya. Mau tipenya sanguin kek, mau tipenya plekmatik kek, atau melankolik, atau compliant, semua harus cepat sekarang ngambil keputusan. Iya kan, Pak, saya kan compliance perlu mikir banyak. Iya, mikir banyak. Tapi ini waktunya udah genting, Bos. Presiden baru mengumumkan tadi sore. Jam 5 tuh yang kemarin tuh ya teman kemarin itu sore jam 5 sementara kamu eksekusi besok gitu kan ya. Akhirnya kata tadi Bapak ya dia meeting terus kita sekarang. Ya betul Pak. Gitu ya. Harus cepat dia eksekusi. Jadi Bapak ke depannya ketika mau mendidik tim Bapak, oke, tes dulu mereka pribadi seperti ini. Oke. Lalu ajarin Pak tentang ini time management, Pak. Time management. Situasi yang sangat cepat ini ya. Lalu pribadi apa yang cocok di sini? Yaitu dominan gitu ya. Kenapa? Kan memang kita empat-empatnya ada Pak ya, dominan, influencer, compliance, kita ada semua dalam diri kita. Tinggal mana yang kita mau tonjolkan dalam situ seperti ini. Makanya ketika orang ngomong, Pak, kan saya pribadi seperti ini, itu omong kosong, orang itu nggak belajar Pak, belum belajar teknik ini gitu ya. Jadi sekali lagi ya, pelajari lalu lihat situasinya, mainkan peran kita dengan baik. Kira-kira begitu Pak Henry. Oke, thank you Pak. Artinya ya ini semua adaptable, yang 4-4 ini bisa dimainkan perannya gitu ya Pak ya, tergantung situasi Pak. Berarti ya. Lihat situasinya. Apa situasi itu tadi? Lihat matrix time manajemennya Pak. Ya, time manajemennya. Oke.
wah pribadi saya kan mesti analisa dulu, omong kosong kau, bilang gitu ya. Kita setiap orang tuh punya empat-empatnya. Iya. Jadi Bapak hati jangan sampai Anda mengetes lalu terlalu kepegang ke kunci itu, enggak ya. Manusia itu bisa adaptasi, inilah kebesaran Tuhan kita gitu ya. Tuhan menciptakan bumi ini gitu ya. Memberikan manusia kemampuan adaptasi. Itu keren banget. Semua aspek. Betul. Kenapa ada nanti akan ada kita bahkan anak saya bilang ini, nanti papi kita ke depannya udah jadi bersahabat aja sama COVID. Berteman aja, nggak usah jadi musuh gitu ya. Berteman aja, cuma kita jaga diri gitu ya. Gimana supaya kita nggak kena. Contoh dulu kan, orang kan takut dengan demam berdarah. Tapi lama-lama apa? Udah tahu tuh musim-musimnya tuh. Sekarang ini kan udah mulai musim ya, mau menjelang musim hujan ya. Sudah mulai ada orang kena demam berdarah. Tapi dulunya gimana? Lalu gimana orang di Papua yang ada malaria? Gimana ngelawannya? Udah berteman saja, jaga diri, jaga baik-baik gitu ya. Akhirnya begitu. Oke ya. Baik, mau tanya lagi yang lain? Karena kita akan masuk 1 jam berikutnya adalah tentang teknik, toolsnya. Ya, baik ya. Baik, kalau ini sudah tahu, jelas ini yang mendasari kita semua, aspek-aspeknya. Jadi ini penting banget kita pelajari semua gitu ya. Selain tadi ini banyak banget ya. Wow, ini keren banget yang ini nih. Pelajari ya. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, jangan perlu belajar aja. Dan kami di Indonesia ada training semua ini ya. Oke. Nah, setelah tahu ini semua, berbagai variabel, berbagai pengaruh-pengaruhnya, nah mulai kita menggunakan memilih tools-nya. Jadi Bapak Ibu, training 2 jam ini, Anda harus memilih tools yang Anda pakai mana? Metodologinya. Wah, itu ya. Nah, kan saya akan tawarkan berbagai metode. Nah, pertama, tadi kan latar belakangnya tadi apa? Decision making itu kan Anda sudah punya dulu berbagai alternatif solusi. Jadi berarti sudah ada pendahuluannya gitu ya. Sudah ada pendahuluannya sebelumnya. Jadi decision making itu terakhir. Putuskan. Contoh ini saya pakai dengan metodologi Kapner-Trigger model. Nah, saya pakai jelas ya. Trigger model. Di sini misalnya Anda menganalisis. Nah, dia kan analisis situasinya. Nah, di sini project Anda ada banyak ya. Karena ada problem. Jadi Anda melihat masalah-masalah Anda. Maka saya katakan ya, setiap Anda ambil keputusan, cepat analisis lagi. Apa persoalan-persoalan yang akan muncul nanti. Nah, disebut problem. Kedua apa? Potensi problem. Potensi risiko yang muncul. Kenapa? Di zaman sekarang ini, setiap Anda ambil keputusan, pasti dari risiko. Pasti. Kalau Anda mengatakan pede banget tuh omong kosong gitu ya. Jadi pasti dari risiko. Kalau enggak, ya Anda kurang belajar aja gitu ya. Nggak mau belajar gitu. Jadi belajar terus semangat. Yang kedua, ketika project tentang improvement. Karena sudah bagus, Anda ingin improve lagi, lebih bagus lagi nih. Karena situasi berubah, menghadapi 2025 gitu ya. Lalu juga melihat peluang bisnis. Apa yang kita bisa meningkatkan revenue, bisa meningkatkan cost kita, turunkan cost. Nah, ini project. Jadi ada project pun di sini ya. Jadi teman-teman di sini ini terakhir ya. Jadi Anda perhatikan dulu situasinya di sini. Anda situasinya apa nih? Dari segi waktunya, situasinya, sumber dayanya, semua. Lalu berikutnya apa persoalannya? Apa gap-gapnya di sini ya? Gap analisisnya di sini. Ngecek semuanya gitu ya. Baru mencari faktor-faktor apa di sini. Apa kira-kira keputusan yang kita buat ya. Nah, disinilah Anda mencari berbagai alternatif solusi secara kreatif. Nah, ini banget ya. Dasar kita, lihat ya. Pertama, kita wajib mencari secara kreatif. Kalau saya menggunakan Scamper gitu ya, atau menggunakan model, itu pakai Scamper model. Cek pakai itu, sehingga ada 7 alternatif ide. Nah, di sini baru langkah keputusannya apa di sini? Saya coba secara analisis menggunakan scientific approach. Saya analisis secara sains dari 7 alternatif tersebut, mana yang paling sesuai dengan apa? Dengan waktu, dengan ruang, dan sumber daya kita. Gitu ya. Nah, disinilah baru rasionalnya bergerak, kita analisis, speak with data. Di sini butuh namanya statistik. Uji statistik dan matematik. Wajib. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pakai statistik, nggak pakai data matematik, berarti Anda keputusannya sifat intuisi. Teman-teman ya, saya mengatakan kalau Bapak Ibu dalam mengambil keputusan, nggak pakai statistik, nggak pakai matematik, berarti Anda pakai intuisi. Dan risiko sangat tinggi. Gitu, karena nggak bisa dibuktikan secara sains. Nah, makanya teman-teman di sini harus menggunakan saintifik. Nah, karena bicara rasional. Kalau di sini bebas. Nah, baru di sini Anda mulai final decision. Ketika sudah punya alternatif rasional sudah bagus-bagus, nah dari 7 ada 2 atau 3 alternatif, misalnya gitu ya.
baru Anda membuat eksekusi. Nah, eksekusi ini menggunakan berbagai metodologi, berbagai tools. Nah, terakhir jangan lupa ya, setiap Anda sudah memilih satu keputusan, maka Anda wajib menganalisis risiko dari sini. Kalau Anda nggak punya data ini, berarti Anda ilmunya masih terbatas. Berarti Anda nggak mau tahu tentang risiko yang muncul. Kan tadi sudah saya katakan ya, sifat keputusan itu sifatnya relatif. Kenapa? Karena situasi penting-penting Anda putuskan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Gitu ya. Jadi Anda berani putuskan di situ. Tapi kalau Anda merasa yang terbaik, ya udah. Cepat-cepat analisanya gitu ya. Apa risiko yang muncul? Wah, ini dia penting banget. Supaya apa? Apa langkah preventif? Apa korektifnya ke depannya? Makanya hari-hari Anda pasti terus mengambil keputusan. Dan setiap waktu. Makanya rapatnya makin banyak sekarang ini gitu ya, dibandingkan dulu gitu ya. Nah, jadi cepat gitu ya. Nah, ini pendahuluannya. Berarti teman-teman sebelum mengambil keputusan sudah ada analisa situasi, analisa persoalannya, dan sudah punya alternatif solusi. Dan sudah menganalisis secara sains, secara statistik. Tinggal Anda memilih. Oke ya, itu yang mendasari pertama. Dari sini ada pertanyaan? Itu tools pertama. Jadi itu jelas banget Bapak Ibu sudah mendahului dengan analisa sebelumnya. Gitu ya. Baru Anda memutuskan. Tapi tadi saat memutuskan apa? Sudah Anda uji dulu sebelum Anda putuskan. Secara sains. Apa itu sains? Matematik dan statistik. Makanya itu disebut ada berpikir scientific approach. Gitu ya. Jadi kalau Anda nggak pakai bukti statistik dan matematik, berarti ada, saya duga Anda mainnya feeling. Main intuisi. Kalau feelingnya bagus. Kalau feelingnya sesat, repot juga kan gitu ya. Ngeri banget ya. Oke ya. Nah, jadi ini jelas ya. Ini step-step pertama. Cek. Baru Anda memilih. Nah, memilih. Ada 4 minimal. Masih banyak ya. Yang kompleks, kalau saya pelajari itu yang paling kompleks itu AHP model ya. Itu kompleks banget. Tapi nanti kapan-kapan kita belajar ya. Ini AHP model gitu ya. Saya kalau training itu bisa pembahasan 2 hari gitu ya. Nah, sekarang sampaikan berbagai metode yang sederhana. Yang sering kita pakai. Yang simple sederhana. Oke ya. Pertama, jadi Anda nih habis training hari ini sudah paham ada 1, 2, 3, 4, 5 metodologi, tools yang wajib Anda kuasai. Gitu ya. Yang banyak dipakai oleh banyak orang. Oke. Pertama, ini nama 7 step model. Gitu ya, keputusan. Jadi Anda sudah identifikasi tadi di sini-nya. Sudah apa tadi di sini? Berarti Anda sudah punya data di sini ya. Tinggal putuskan. Di sini punya data di sini. Terus ya. Lalu kedua apa? Kumpulkan informasi, faktor-faktor risiko yang muncul segala macam gitu ya. Di sini. Lalu lihat tadi alternatif yang muncul di situ ya. Lalu mulai Anda membobot, dibobot. Nah, nanti bobotnya mau pakai apa? Mau pakai model PMI atau metode yang lain-lain. Kita pakai bobot atau metode model. Lalu tahapan kelima, memilih yang terbaik. Lalu eksekusi, action, dan review. Nah, ini kerennya. Ini yang sering kalau Anda lihat di internet banyak nih. 7 step ini dipakai gitu ya. Nah, cuma kan di dalamnya pakai apa gitu ya. Pakai metode apa gitu ya. Cuma istilah-istilah doang nih kan. Nah, nanti kan saya tunjukkan nih. Ada yang menggunakan misalnya di bobot, menggunakan PMI model, menggunakan Trigo model gitu kan ya. Lalu memutuskan nanti menggunakan angka-angka statistik dan sebagainya gitu ya. Kita memutuskan di sini. Ini yang sederhana. 7 step. Tapi di sini memang kelemahannya belum ada detail teknisnya gitu ya. Toolsnya. Ini populer tapi kalau saya lihat ini sifatnya masih teoritis, belum lengkap. Gitu ya. Ini langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Tapi ini perlu ya. Berarti menjelaskan di sini bahwa keputusan itu adalah sudah di ujung terakhir. Berarti sudah ada pendahuluan ini sebelum-sebelumnya. Dan sudah dianalisis secara sains. Ya. Oke, di sini ya. Ini langkah yang pertama, kedua gitu ya. Nah, sekarang dalam rangka membobot ini nih, yuk kita pilih. Ini yang sering dipakai kalau kita rapat-rapat panitia 17 Agustusan, panitia apa saja ya di sosial kita gitu ya.
Karena disebut plus minus interesting atau PMI model. Apa sih plus minusnya? Orang kan cuma ngomong itu doang ya. Apa sih plus minusnya? Ternyata nggak hanya itu dia. Plus minus interesting PMI model. Karena ini dikembangkan oleh orang yang bernama Edward de Bono tahun 92. Ya, ini PMI model. Nah, di sini setiap kita dipelajari nih, gitu kan? Plus minus interesting merupakan suatu metode penentuan keputusan yang menggunakan prinsip pro dan kontra. Biasa itu kita dengar setiap kali di TV kan, pro dengan pemerintah, kontra dengan pemerintah, biasa. Yang penting gimana keputusannya, actionnya seperti apa. Penting banget. Makanya pemerintah kalau dia menyadari tindakannya salah, maka dikoreksi. Seperti kemarin banyak ya, nggak apa-apa, terbuka, bagus ya. Yang penting mengakui, kontranya banyak, udah dipertimbang-pertimbangkan, udah kita batalkan yang ini. Batalkan vaksin berbayar, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Padahal vaksin berbayar sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, cuma agak terlambat eksekusinya gitu ya. Eksekusinya terlambat sekali gitu ya. Jadi akhirnya jadi kontra, akhirnya ngalah pemerintah. Apa-apa, buat saya nggak ada masalah gitu kan ya. Yang penting bisa mempelajari semua. Lalu menyelesaikan metode ini menimbang 3 poin utama, yaitu positif. Nah ini teman-teman, unsur positifnya, negatifnya, dan nilai yang menariknya, interestingnya. Kalau nilai menarik itu artinya apa? Belum bisa diputuskan, itu kan positif atau negatif. Jadi belum diputuskan itu negatif atau positif. Jadi masih mengambang dia. Bisa positif, bisa negatif. Tapi dia menarik buat kita untuk kita analisa. Ya. Nah ini Bapak Ibu, mungkin selama ini hanya pro kon, hanya plus minus doang ya. Tapi enggak ya, ada interestingnya di sini. Makanya di sini, ini sebuah metode pembuat keputusan dengan cara melihat alternatif dan 3 sudut, yaitu plus, minus, dan interesting ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Apa itu prinsip PMI? PMI di sini adalah aspek positif dari tindakan pemikiran tersebut. Bagian ini diberi nilai plus. Dan contoh diberikan nilainya 1 sampai 10 ya. Ini sesuai dengan ajarannya de Bono. Jadi kita berikan bobot. Nah, tadi kan di weight di sini ya. Kan kita diminta di weight, ditimbang gitu ya, diberikan bobot. Nah, evidence-nya gitu ya. Nah, di sini timbang kalau dia positif nilai 1 sampai 10. Nah, juga negatifnya apa nih? Misal kalau kita makan makanan berlemak, positifnya apa? Minusnya apa gitu ya? Berapa angkanya? Jadi yang tadinya kualitatif menjadi kuantitatif gitu kan. Nah, kalau golongan yang kalau tadi minus jadi minus angkanya, 10 minus 1. Karena nanti ada penjumlahan pengurangan. Lalu kalau di sini interesting apa? Berupa implikasi atau kemungkinan yang masih belum pasti terjadi setelah adanya tindakan tersebut. Ya, belum pasti terjadi ya. Bagi ini dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jadi Anda sendiri, nah disinilah menilai menggunakan judgement yang sifatnya apa? Kualitatif. Gitu ya, sekalian ya. Tapi dibentuk jadi kuantitatif. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, maka ada scoringnya di sini lihat. Skor PMI-nya, jumlah positifnya, ditambah jumlah minusnya, minus ya, dan jumlah interestingnya, plus minus di sini. Nah, di sini berarti tindakan tersebut untuk diambil. Jadi yang tertinggi, yang nilai positif, itulah yang diambil. Sedangkan apabila skor negatif, mengingat bahwa tindakan harus dihindari, dikoreksi. Nah, ini paling gampang, yang sering banyak dipakai. Kalau Anda pusing-pusing ambil keputusan. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Apakah saya harus memutuskan mengambil komputer? Tidak. Nah, ini contoh. Jadi apakah, misalnya saya milih nih, saya mau kursus komputer atau enggak? Jadi ada penawaran nih. Nah, mulai kita membuat apa saja variabel positif, variabel negatifnya, minusnya, dan paling interestingnya. Wow, saya coba identifikasi. Kalau jadi ini tergantung Anda ya, tergantung juga database Anda dalam otak Anda gitu ya. Dan apa yang Anda pelajari, Anda ketahui. Sekali lagi tergantung persepsi Anda, tadi kan dipengaruhi persepsi kan ya, penilaian Anda dan seterusnya, dan data yang Anda miliki. Apa yang membuat Anda positifnya? Ternyata kalau saya mempelajari tentang komputer ini positif banget nih, karena saya nggak tahu. Nah, kedua, saya jadi punya kompetensi baru, jadi peluang saya pekerjaan baru akan banyak. Nah, saya nilai ini mempelajari, saya bikin skala ya, kan skala 1 sampai 10.
Saya berikan nilai 5 dah. Nah, disinilah disebut apa? Subjektivitas kita ya. Jadi ini teknik masih subjektivitas kita. 5. Kalau ini 2 deh. Nah, totalnya berapa di sini? 7. Lalu minusnya apa nih? Kalau saya kursus komputer berarti apa? Waktu saya banyak kebuang ya. Kita biasanya bersama dengan teman jadi nggak ada. Wah, minus, nggak ada teman bergaul. Kedua apa? Ada cost dari komputer ini belajar ya. Lalu interesting nih apa nih yang belum kita bisa ketahui? Mungkin mendapat teman baru, kan ini belum pasti. Tapi saya kan mungkin dapat baru, berarti dia nilai positif. Mungkin saya menjadi percaya diri dalam situasi sosial saya ngerti komputer, plus. Mungkin saya merasa bodoh karena saya ikut kursus gitu ya, negatif. Karena negatif gitu ya. Lalu di sini Anda jumlahkan, tadi ya di sini minus 2 tambah minus 2 jadi minus 4. Plus 3. Nah, kalau di sini ada kombinasi, bisa ada plus, ada minus ya. 3 tambah 4, 7. ada minus, jadi 4. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. 7 tambah 4, minus 4 tambah 4 berapa di sini? Nah, akhir nilainya 7. Berarti apa di sini? Kita bisa putuskan mengambil komputer. Nah, ini keputusan menggunakan pembobotan dengan metode plus minus. Plus minus. Jadi nggak hanya 10 plus dan pakai angka ya. Jadi dia sifatnya kalimat menjadi subjektif, menjadi dari kualitatif menjadi kuantitatif. Itu ya. Nah, ini plus minus yang paling gampang, paling cepat, dan ini yang melatar belakangnya adalah pengalaman Anda. Gitu ya. Oke, itu yang metode pertama. Metode kedua, Pareto. Nah, Pareto udah biasa. Banyak. Ini yang mengembangkan oleh Vilfredo Pareto. Jadi dia konsepnya apa? Dengan usaha saja 20%, kita bisa menghasilkan 80%. Jadi kita memilih, mengumpulkan mana sih yang pengaruhnya besar, gitu ya. Mana bobot yang paling besar. Itu yang saya putuskan. Nah, makanya sih Pareto dia tekniknya statistik. Nah, jadi mau nggak mau Anda pakai statistik pakai frekuensi, begitu ya. Nah, ini keren juga, pakai sudah statistik model, pakai Pareto. Nah, dia memunculkan grafik Batang gitu ya. Nah, dari sini nanti dinilai apa frekuensi biaya kah, diatur. Jadi Anda variabelnya sebebas ya di sini ya. Dan nanti akhirnya muncul diagram. Dan ini menggunakan Excel saja, nggak susah ya pakainya gitu. Sehingga bisa ketahuan mana yang paling besar, itu yang kita akan putuskan. Entah dia masalah, entah dia cost, entah dia revenue gitu ya. Anda pilih saja mana yang paling ini. Nah, ini contoh ya gitu ya. Misalnya ada dokumen, jadi ada masalah paling besar nih, kita putus, ini masalah paling besar nih, coba kita tangani. Masalah komplain terkait dengan dokumen, kalau produk enggak, ini cuma kecil saja, ternyata ini paling besar. Ya, nah ini contoh, jadi kita fokus, kita putuskan masalah ini paling kita akan coba selesaikan. Ya, dengan menggunakan Pareto. Nah ini contoh yang paling gampang kita lihat dalam contoh Pareto inventory. Misalnya contoh ya, dia kan ada kelas A, kelas B, kelas C. Ini contoh saja, misalnya ini ada item barang, ini number ya, number barangnya. Jadi nomor barang. Ini pemakaian tahunan. Ini biayanya. Lalu kita bikin value-nya. Ini pakai Excel ya. Ini cara buatnya, pemakaian tahunan. Nah ini kan dimensinya masih campuran ya. Ini kilogram, ini biaya. Dan kita konversi bentuknya value biar gampang. Jadi satuannya kalau kita dulu belajar SMA kan ya, ini satuannya disamakan dulu biar gampang. Nah, ini kita perkalian biasa saja. Nah, ini kan masih acak-acakan. Nah, baru kita bikin ranking, kita ranking. Jadi seperti ini. Jadi kita ranking, kita short pakai Excel. Wah, ini tertinggi nih. Item 3 sekian, sekian. Totalnya seperti ini. Lalu kita bikin berikutnya apa? Kita bikin persentase. Kita bobot 105.000 dibagi 254. 100%. Ini, nah ini totalnya 100%. Lalu kita kumulatifkan. Kita kumulatifkan ada di sini, item 3 nih A nih. Item 6 ini, oke, ini kategorinya A. Karena di sini kan 41% tambah 30% jadi 73%. Ini juga ya. Nah, terus kita jumlahkan begini. Kita jadi ujungnya 100%. Ini kita akumulasikan. Nah, dari sini mana kita putuskan kita mau hemat? Mana kita mau cut cost? Kalau dia inventory gitu ya. Kan dia persediaan kita. Oh ya, ini item 3 ini mahal banget karena dia mempengaruhi
41% dari harga, dan dia kelompok kelas A. Ya sudah, berarti penghematannya nggak semua aspek. Hanya yang kelas A saya bikin cut cost down, cost reduction. Gitu ya. Nah, jadi Anda menggunakan Pareto bisa memilih membuat prioritas. Jadi ini Pareto model pengambilan keputusan untuk memilih mana prioritas yang akan kita kerjakan, kita putuskan. Nah, ini menggunakan Pareto. Oke, baik. 2 teknik tadi, ada pertanyaan di Bapak sekalian? Gampang ya? Dan itu setiap hari kita lakukan. Tapi Bapak Ibu ketika Anda memutuskan harus dijabarkan ya kepada bos Anda. Bos, saya pakainya ini. Plus minus PMI. Bos, saya pakainya Pareto. Jadi makanya setiap Anda ambil keputusan harus di note. Tadi note-nya apa? Tanggal. Kita pilihan ya. Apa metode pemilihan Anda pegang masalahnya. Kedua apa? Tanggal Anda memutuskan. Lalu apa variabel-variabel yang menjadi concern Anda? Waktu, ruangnya di mana? Sumber daya apa yang membatasi? Kalau ini bos berubah nih, ini bisa berubah juga bos ya. Jadi ini relatif. Gitu ya. Dan itu harus dijelaskan ya. Jadi pakai teori apa Anda memutuskan? Jangan pakai teori nggak jelas. Anda hari ini sudah training 2 jam. Singkat, cepat, cerdas. Gitu ya. 2 jam saja Anda sudah tahu metodologi Anda. Yang sederhana yang dipakai. Minimal Anda ngomong sama bos itu sudah ngerti apa yang mesti dikomunikasikan. Oke ya. Nah, ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas ya. Baik ya, kalau jelas. Nah, kalau sudah pakai ini, jadi jelas tadi ya, kalau tadi ini yang paling sederhana menggunakan plus minus. Ingat tadi ya, kualitatif, jadi kuantitatif. Jadi kita mainnya subjektivitas, subjektif gitu ya. Jadi kita menjadi rasionalkan gitu ya. Nah, ini tekniknya. Makanya di latar belakang pengaruh tergantung juga wawasan teman-teman. Kalau wawasan Anda terbatas ya sulit juga ya. Nah, ini yang sering banyak dipakai. Apa sih plus minus? Ya kita pakai plus minus deh. Sering dipakai gitu ya. Tapi dulu nggak jelas ya, cuma plus minus doang. Nggak ada interestingnya. Mulai sekarang Anda pakai interestingnya ya. Oke ya, karena ini rumusnya yang diajarkan oleh Om De Bono. Oke ya. Nah, berikutnya kita tadi sudah belajar menggunakan Pareto. Pareto ini apa? Decision making untuk dalam rangka penentuan prioritas. Mana yang mau dikerjakan. Teruskan. Jadi jelas ya. Ini sampai sekarang masih dipakai ini. Sekali lagi ya, prioritas ini metode Pareto ini metode statistik. Masih dipakai sampai sekarang walaupun ini sudah 500 tahun, dia 500 tahun sebelumnya gitu ya. Masih dipakai sekarang. Nah, ini udah jelas cara-caranya. Nah, di sini tinggal nanti bentuk grafiknya. Ini tinggal tarik bisa jadi grafiknya ya. Nah, gampang bisa grafik seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ya. Contohnya. Nah, sekarang bentuk tridiagram. Tridiagram model ya. Model nih. Nah, tridiagram model juga sebagai decision making model gitu kan ya. Nah, di sini sudah ada data pendahuluan sebelumnya, sudah punya pengalaman. Jadi ada bermain dengan persentase dan probabilitas di sini ya. Jadi alat ini secara sistematis memetakan semua aktivitas atau arah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Begitu perusahaan di sini ya. Merupakan rangkaian kronologis tentang keadaan apa yang mungkin terjadi untuk tiap alternatif keputusannya. Jadi alternatif tadi kan Anda sudah punya alternatif ya. Alternatif tadi kan sudah kita pelajari ya di sini ya. Waktu Anda belajar di sini tadi dan mengambil keputusan di sini kan sudah tahu nih berbagai alternatif gitu ya. Nah, dari si alternatif di sini kira-kira bagaimana pembuatannya? Ini probabilitasnya gitu ya. Nah, di sini kita bawa dengan pendekatan tree diagram. Diagram di sini ya. Jadi teman-teman jadi jelas di sini ya. Di diagram ini gampang lah ngelihatnya juga ya. Ya, jadi ini contoh-contoh simbol-simbolnya aja ya. Ini keputusan, gini simbol elips ini tak pasti chance-nya. Lalu di sini garis penghubung seterusnya. Oke. Oke, ini gampang nggak lihatnya. Nah, ini tujuannya. Jadi kasus seluruh aspek terkait lalu menggambarkan kerangka berpikir sistematis, strukturnya ambil keputusannya yang ditentukan decision makers sepanjang tahapan urut di sini ya. Urutan waktu termasuk seluruh kemungkinan keputusan dan outcomes-nya. Nah, asumsi dasar di sini apa? Decision maker hanya mengambil satu keputusan. Keputusan ya. Jadi di sini asumsi dasarnya adalah decision maker hanya satu mengambil keputusan. Keputusan hanya mempunyai outcome tertentu gitu ya. Nah,
Ya, dari pertama langkahnya apa dong di sini ya? Definisikan, ngerinci masalahnya sejelas. Masalah-masalahnya jelas ya. Lalu membuat struktur dari pohon, namanya kan tree diagram ya, buat pohon ya, cabang-cabang. Lalu di sini berikutnya bersini payoff-nya, hasilnya seperti apa nih, kombinasi-kombinasi yang digunakan. Jalurnya, keputusan seperti apa, dimasukkan satu nilai payoff berapa gitu ya. Sini ya, tiap cabang di sini. Nah, nanti saya akan jelaskan biar dijelaskan nanti di contoh ya. Di sini alternatif di sini pertama harus ditentukan nilai payoff-nya. Jadi sudah punya ada pengalaman sebelum-sebelumnya gitu ya. Lalu tentukan nilai peluang dari setiap kemungkinan keputusan tersebut. Dan terakhir apa di sini? Hitung expected value-nya, EV-nya di sini ya. Jadi tree diagram ini rumus terakhir expected value. Kalau tadi kan PMI model ada itunya rumus total ya. Total dari PMI-nya. Kalau ini value. Oke ya. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi Anda investasi itu kan pilihannya Anda punya uang 100 juta, Anda investasikan, lalu Anda juga pilih tidak investasi. Kalau nggak diinvestasi, risikonya kecil, nggak ada masalah. Kalau investasi, ada dua pilihan, sukses, gagal, gitu ya. Kalau sukses keuntungan besar, kalau gagal kerugian. Nah, ini kita milih yang apa nih? Milih investasi atau enggak? Nah, ini kita lihat, gitu kan ya. Nah, ini disebut basic risk decision-nya, gitu ya. Nah, contoh lagi di sini. Kita memperkirakan, meramal nih ya. Ada badai, wah kita cuaca di luar, wah nih, misal kita nggak baca ramalan ada badai gitu ya. Lalu Anda meramalkan akan terjadi badai. Ini tidak badai. Lalu kalau Anda terjadi badai, pilihannya tinggal atau evakuasi. Kalau tinggal, ada badai, bahaya, low cost gitu ya. Berarti ada bahaya. Kalau tidak ada badai, selamat, low cost. Gitu kan ya. Tapi kalau ada badai, saya evakuasi, selamat. Tapi high cost, saya mesti evakuasi pakai helikopter, pakai apa. Gitu ya. Tapi kalau perkiraan saya tidak ada badai, tinggal atau evakuasi. Udah nggak ada badai, tapi saya milih stay, atau saya ikut evakuasi. Nah, kalau tinggal ternyata ada badai, bahaya. Kalau nggak ada badai, selamat. Gitu ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh ya. Nah, ini teman-teman contoh yang paling gampang. Lihat sini ya. Jadi sudah ada pengalaman sebelum-sebelumnya dalam rangka pengambilan keputusan. Gitu ya. Di sini contoh, Anda punya sejumlah dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif project. Yaitu project A, project B. Lalu nanti tugas Anda mau project yang mana nih yang mau Anda pilih? A atau B. Lalu datanya di sini berdasarkan data yang pengalaman Anda gitu ya, sebelumnya, kalau peluang project A, wah, lahir pembelajaran sebelumnya berarti ya, memberikan keuntungan 20%. Katanya 20% gitu ya. Dengan nilai keuntungan 50 juta. Nah, ini teman-teman kalau nanti yang tertarik, kalau ada teman-teman yang misalnya Anda dipengaruhi ya sama teman-teman kita yang lain tuh yang jual MLM, jual asuransi. Nah, ini Bapak-bapak bisa ngambil keputusan pakai ini nih. Yang penting harus tahu dulu berapa probabilitas keuntungan kalau pakai yang project plan A ini. Berapa nilainya gitu ya. Kalau peluang B memberi keuntungan dia 40%. Wah, begitu Anda ingat kalimat 40% ini tergiur banget kan dibandingkan 20%, kecil banget persen ya. Wah, ini menarik nih. Tapi dengan nilai keuntungannya 10 juta. Nah, dari sini kan mana yang Anda pilih? Apakah yang plan project A atau project B? Nah, Anda memilih kan ya. Karena Anda kan mulai terganggu nih. Ada angka 50 juta, ada persentase di sini. Nah, mulailah Anda membuat di sini keputusan pakai speak with data gitu ya. Lalu Anda mulai melihat ini kalau project A peluang suksesnya 20% ya, berarti 0,2. Berarti kalau disukses berarti lawannya gagal. 50%. Kalau sukses dia nilainya 50 juta. Nah, ini ya. 50 juta. Oke ya.
Nah, lalu ini plan project A. Skema seperti ini, peluang-peluangnya. Kalau project B, kita lihat ya, 45%, berarti dia 0,45. Kalau dia berhasil 10 juta. Kalau dia gagal 0,55 sini ya. Lalu kita hitung nilai harapan kita gitu ya. 0,20 dikali 50 juta minus kegagalan. Pada sini betul nggak ada angkanya ya. Ada angkanya ya. Nah, di sini berarti nilainya sebenarnya nilai harapan kita 10 juta. Nilainya sebenarnya. Lalu kalau yang project B 0,45 dikali 10 juta. 10 juta ya. Dikurangi 0,55, di sini kegagalannya kali 0. 4,5 juta. Nah, disinilah jadi Anda waktu mau memilih sudah jelas. Berarti yang value tertinggi adalah yang project A. Ya udah, jadi nggak terganggu dengan persentase. Ya udah, saya bisa ambil aja project yang memberikan nilai harapan tertinggi, yaitu 10 juta, yaitu project A. Jadi Anda waktu ambil keputusan, nah ingat ya, ini langkah-langkah teoritis. Sekali lagi ya saya katakan tadi ya, ini langkah-langkah teoritis menggunakan data. Tadi saya katakan dalam mengambil keputusan, tetap saja ada namanya intuisi. Kenapa? Karena ada berbagai variabel lain yang kita nggak bisa deteksi, gitu ya. Nah, ini data ini menolong kita secara sains, Makanya kadang-kadang kita di kantor kan ya sudah diputuskan oleh bos kita berubah gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kenapa bos saya sudah kasih berbagai alternatif. A, B, C ini paling bagus bos. Ini terbaik. Ini data-datanya lengkap. Ya sudah, ingat tugas kita sebagai bawahan apa? Memaparkan, mengkomunikasikan dasar kita dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi itu ya, dasar kita ngambil keputusannya secara data. Gitu ya. Nah nanti, lalu, tadi udah lengkap ya. Bos, kalau keputusannya ini resikonya seperti ini. Ini langkah-langkah preventifnya, ini korektifnya. Silakan bos memutuskan. Nah, disinilah teman-teman, nanti ada hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa masuk logika Anda. Syukur-syukur kalau Anda bisa bertanya gitu ya. Ini namanya logika atau yang disebut intuisi bisnis seorang top level yang sudah mungkin bergumul dengan bisnisnya sekian lama. Itu pasti namanya refleksnya dia gitu ya. Nah, itu disebut intuisi. Nah, jadi Bapak-bapak ketika bos memutuskannya berbeda gitu ya. Syukur-syukur masih dalam alternatif Anda gitu ya. Ya Anda senang gitu kan ya. Tapi kalau Anda hanya pakai data, hanya dipakai data Anda saja, lalu Anda memutuskan yang lain, ya sudah, kalau Anda berani ya tanya. Kenapa ya bos ya? Kok bos pilih yang A? Tadi kan saya usulkan yang C bos. Apa sih bos dasarnya? Nah itu disitu Anda belajar. Belajar apa? Mempelajari intuisi bos kita. Mempelajari intuisi dia dalam bisnis gitu ya. Sekali lagi ya, faktornya itu tetap ada ya teman-teman ya, intuisi bisnis. Atau juga aspek spiritual bos. Maka tadi kan di dalam keputusan itu ada variabel kecerdasan, ada 5. Intelektual, kecerdasan Anda, itu untuk membangun data. Kedua, emosional Anda. Emosionalnya. Ketiga, ketahanan Anda ya. Ini ya, adversity Anda. Keempat, fisiknya. Kelima apa? Spiritualnya. Itu 5 aspek itu mempengaruhi keputusan. Lalu dia secara emosional contoh. Usaha ini sudah dijalankan sama dia sudah 20 tahun. Nah, ini aspek emosional ya. Keterikatan dia dengan bisnis ini. Lalu tiba-tiba Anda mengusulkan, bos, usaha bos ini, yang ini kan bosnya ada sekian produk nih. Yang ini kita matikan saja nih bos. Ternyata yang Anda usulkan itu, produk atau jasa yang mengusulkan itu ternyata itu sudah kuat banget ikatan emosinya dengan bos. Kuat banget. Dan akhirnya, enggak terus dijalankan terus ini. Karena saya sudah ada ikatan intuisi yang sangat kuat. Nah, lalu mulai Anda melihat kenapa ya? Oh ya, dia ada ikatan emosi di situ. Bisnisnya dia nggak tutup.
Ini ya, jangan terus gitu ya. Nah, itu aspek emosi. Yang kedua, aspek spiritual. Waktu dia memutuskan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia melakukan sholat atau melakukan sembahyang atau melakukan meditasi dulu dia. Dia sudah tahu fakta-fakta rasionalnya, lalu dia meminta kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, yang mana yang kau memutuskan? Berikan aku hikmat, berikan aku hidayah, supaya tepat mengambil keputusannya. Lalu tiba-tiba bos mengambil keputusan yang berbeda dari kita. Nah, ini teman-teman penting banget ya. Makanya penting banget nih kita nih mempelajari semua. Tapi nggak usah marah kita ya. Nggak usah kecewa, nggak usah jadi tugas kita nih kalau kita bawahan. Menyampaikan data-data dengan lengkap, secara rasional, memaparkan lengkap semua-semuanya. Termasuk apanya di sini? Termasuk datanya ini nih. Begitu Anda sudah mengusulkan tadi menggunakan PMI, segala macam di sini, Anda sudah paparkan semua di sini nih. Sudah pakai ini bos, saya sudah pakai Pareto, sudah pakai ini, ini lengkap semua bos. Nah, ini bos. Saya sudah menggunakan tools yang lengkap ini. Sekarang, bos tinggal memilih yang mana. Final decision. Makanya di sini Anda usulkan, tetap Anda harus mengusulkan itu ya, project ini. Yang mana dipilih. Sama termasuk risk analisisnya. Ini wajib. Risk analisisnya ya. Nah, ini wajib kita paparkan. Ini saya usulkan. Ya bos ya. Usulkan. Tapi tetap bos adalah bos. Tetap bos yang ambil keputusan. Tapi nanti bos kalau berbeda dengan saya, ajarin saya bos ya. Supaya saya bisa belajar intuisi bos. Wah, itu makanya kedekatan emosional yang bagus ya. Maka di sini tugas Anda lengkap sampai di sini. Apa faktor risiko yang muncul. Nah ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan Pak dari Pak Asep. Ya. Apakah masing-masing metode itu bisa diaplikasikan ke semua jenis pengambilan keputusan bersifat generik atau ada kondisi tertentu di mana harus menggunakan metode pengambilan keputusan secara khusus? Nah, tadi kan saya paparkan 3 ya Pak Asep ya. Ada PMI model itu paling gampang. Sederhana. Dan itu sering kita pakai. Anda mau beli rumah, itu sudah lifestyle Anda ya, itu banyak dipakai umum semua orang. Cuman orang hanya pakai apa? Plus minus kurang 1 interestingnya itu masih saya lihat kelemahannya di situ ya. Interesting karena kalau saya jelas ya, kita pakai PMI model yang dikembangkan oleh Edward de Bono. Jadi Bapak Ibu jangan sampai sesat ilmu ya, nggak boleh. Udah pakainya de Bono punya, itu aslinya gitu ya. Jangan dipotong-potong. Gitu kan ya. Sederhana. Yang kedua tadi memilih dari sekian pilihan-pilihan itu yang terbaik. Anda bisa pakai Pareto. Pareto sampai sekarang masih dipakai. Pareto masih dipakai sekarang. Karena itu bagian dari statistik model. Yang ketiga 3D diagram. Nanti 3D diagram ini jangan dipakai juga ya, seperti itu ya. Nah, baru ada berbagai teknik lain. Sehari ini saya nggak bisa paparkan tentang HP karena HP sini butuh lama menjelaskan gitu. Tapi nanti Anda bisa lihat di internet, itu yang paling keren HP ya. Itu sampai variabelnya itu keluar semuanya gitu kan ya. Lengkap semua. Tapi ingat ya, dasarnya sama ya. Dasarnya ini. Dari sini ya. Dasarnya semua awalnya dari sini semua nih. Ini ya. Siton sekali. Nah, jadi yang dipakai tadi kan ya, ini sudah ada informasi. Nah, ini yang pertama ini berbagai metodologi ini dalam rangka apa? Membobotnya ini. Nah, ini muncullah berbagai tools tadi ya. Toolsnya di sini. Toolsnya tadi ada apa? PMI model, ada di sini ada Pareto. Nah, itu pembobotannya. Nah, oke ya, seperti itu ya. Seperti itu. Itu jadi bisa dipakai semuanya ya. Tinggal nanti seberapa resikonya. Sekali lagi ya, ini kan yang pakai Pareto ini dan beberapa ini sifatnya apa? Data teoritis. Lagi ya, data teoritis yang dipakai dalam rangka pengambilan besar. Tapi makanya tadi kan ada intuisi Anda. Intuisi itu bisa berkaitan dengan spiritual Anda. Kedua, pengalaman Anda. Dan emosi Anda. Itu pengaruhnya ya. Makanya, ini rasanya, enggak, aku ambil ini di sini gitu ya. Nah, tapi jangan kegedean ya. Oke, Pak ya. Jadi bisa dipakai, Pak ya. Nah, ini saya mau kasih lagi bonus yang terakhir. Tadi saya takutnya waktunya nggak cukup. Nah, karena waktunya masih ada 15 menit.
saya mau sampaikan ini Captain Trigo model. Ya, ini yang saya pakai ya. Ini Captain Trigo model dasar di sini tadi ya. Anda tadi kan analisis situasinya di sini. Nah, ini yang banyak dipakai. Karena di pemerintahan itu banyak dipakai Captain Trigo model ini. Namanya Captain Trigo model. Jadi ini yang disebut teknik-tekniknya gitu ya. Tadi kan sudah ya situasinya apa, lalu apa persoalan-persoalannya, penyebabnya di sini. Lalu Anda mulai memutuskan. Nah, ini dia pakai metode di sini ya. Pertama, dia menggunakan tadi ininya apa? Pembobotan. Dibobot, ditimbang. Yang tadinya kualitatif dijadikan kualitatif jadi kuantitatif. Pembobotan supaya apa? Supaya ilmiah. Sekali lagi ya, supaya ilmiah. Karena memang nggak boleh dasar pertama itu, keputusan itu dasarnya feeling, nggak boleh. Feeling itu melengkapi. Sekali lagi ya, feeling itu melengkapi, feeling atau intuisi itu melengkapi terakhir. Melengkapi terakhir ya. Jadi nggak boleh mendahului pertama. Yang terakhir. Makanya harus ada dasar teoritisnya. Nah, ini dasar teoritisnya dibobot secara saintifiknya, secara angka statistiknya. Kita lihat di sini. Nah, inilah digunakan gitu ya. Ada syarat mutlak, syarat keinginan di sini sampai langkah-langkah perusahaan potensial. Maka di sini kita lihat ya. Jadi semua dibobot. Nah, dibobot angkanya seperti ini contoh ya. Ini contoh. Ini contoh. Jadi kalau Captain Trigo model sini, misalnya Anda tadi sudah punya alternatif nih. Ide-ide Anda, ada memilih Joko, Jono, Susi, Susan. Lalu Anda, ini kan teknik buat karangan saya, ini karangannya si Captain Trigo model. Jadi ada syarat mutlak. Nah, ini yang pembatasan. Membatasi gitu ya. Gajinya harus pokoknya gajinya 5 juta, 5 juta, pengalaman 5 tahun, single. Kalau kita merekrut orang gitu ya. Lalu syarat keinginan kita. Nah, syarat mutlak ini nggak boleh banyak-banyak. Maksimum 3. Kenapa? Kalau makin banyak, makin gagalnya banyak semuanya. Jadi nggak terseleksi. Nah, biarlah ini kalau mutlak ini namanya mutlak ya. Yang sangat membatasi kita. Kan tadi ingat ya. Dalam kita mengambil keputusan kita dibatasi. Oleh apa? Sumber daya. Oleh waktu. Nah, ini kita lihat ya. Misalnya gaji ini sumber daya kita. Pengalaman. Ya. Waktu. Gitu kan ya. Status. Nah, di sini ya. Lalu juga keinginan. Kalau kita nih, kalau ini bisa bebas. Keinginan. Karena kita pakai bobot. Nah, di sini langkah pertama disebut di sini apa? Keputusan mutlak. Mutlak artinya apa? Ketika ada yang melanggar batas ini, maka kita langsung gugurkan dia. Gitu ya. Salah satu aja tidak terpenuhi, maka gugur. Nggak usah nunggu 2. 1 saja langsung digugur. Contoh nih. Jono nih minta gaji 8 juta. Udah melanggar dia. Langsung kita drop. Nggak usah. Kita lanjutkan. Contoh lagi siapa di sini? Susi. Susi di sini kan syaratnya sih kalau gaji cukup mintanya. Masa kerja cukup ya, yes. Tapi yang gagal di mana? Di merit. Langsung kita drop. Kita nggak perlu analisa. Kita buang langsung Joko dan Susi. Ya. Nah, ini jelas banget gitu ya. Jadi memperkecil peluang-peluang yang lain. Stop. Lalu di sini loloslah Joko dan Susan. Kita lihat ya. Joko dia minta 4 juta. Lolos. Yes. Syarat mutlak. Masa kerja 5 tahun. 6 tahun. Single. Oke. Susan minta 4,5 juta. Oke, lolos. Yes. Masa kerja 8 tahun. Oke, single. Oke. Nah, berarti ya lolos Joko dan Susan. Ingat ya. Ini dasar teoritis. Pendekatan kualitatif menjadi kuantitatif. Oke. Ini pun sudah kuantitatifnya. Keren ya. Nah, disinilah kita mulai lihat ya kualitatif nih. Jadi kalau kuantitatif kita bobot. Ini B ini bobot ya. B itu bobot. N itu nilai rankingnya. Nilai ranking. Ya, contoh bobotnya. Ya, Anda punya 5 variabel, Anda punya 10 variabel. Jadi Anda ranking bobot aja. Bobotnya yang tertinggi yang mana? Gitu kan ya. Nah, misalnya di sini multi skill saya kasih 5. Ini kebetulan saya urut gitu ya. Mesti lembur 4. Mesti kerja 3. Memiliki kendaraan pribadi 2. Pribadi ceria 1. Nah, ini saya ranking bobot. Lalu angkanya nanti siapa yang menang, saya kasih nilainya 1 sampai 10 atau 10 sampai 20. Pokoknya menang kita ada angka-angkanya. Kalau menang nilai berapa, kalau kalah berapa. Gitu ya. Nah, kita adu contohnya di sini Joko dan Susan aspek multi skill. Oh, Joko punya keterampilan ada 4 nih, banyak 4. Kalau Susan berapa? 3. Berarti kalah kan Susan kan ya? Nah, saya kasih bobotnya kalau yang menang 20. Nah, ini kan tergantung teman-teman ya. Yang penting Anda bisa membedakan dan konsisten angkanya.
Yang menang kasih berapa, yang kalah kasih berapa. Di sini saya kasih 20 yang menang, yang kalah 10. Kita lihat. Baru saya kali 20 kali 5. Berarti nilainya ini B kali N ya. Bobot dikali nilai 100. Di sini segitiga 10 kali berapa? Kali 5, 50. Usia lembur, iya. Oh iya juga, berarti sama-sama lembur. Saya kasih 20. Nilai sama. Usia kerja hari libur, iya, ini tergantung. Wah, ini tergantung nih. Rendah berarti kan ya, kasih 20. Ini kasihnya 15. Tergantung situasi. Kalau bos lagi marah, baru mau lembur. Nah, 3 kali 20, 60. Nah, bagi kendaraan pribadi, wah motor, ini mobil. Wah, saya kasih nilai 20 ya, mobil lah. Karena ini butuh mobil gitu ya. Yang ini motor 10. Pribadinya ceria, ya ini tegas banget, galak banget. Saya pilihan ceria 20 karena jadi sales gitu ya. Nah, baru saya jumlahkan 280. Ininya 225. Mana saya pilih? Nah, saya pilih di sini adalah secara angka statistik, angka kualitatif, angka kuantitatifnya, matematiknya lah 280. Maka secara rasional saya pilih Joko. Kenapa? Ada datanya. Saya pilih Joko. Berarti ini apa? Kepner-Tregu model dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, ketika sudah saya pilih Joko, saya coba analisa. Kalau saya pilih Joko nanti nih ya, kira-kira Joko resikonya gimana nih? Pasti resiko Joko nih daerah kritisnya nih, gaji, ada attitude, ada skillnya ya. Waduh, skala prioritasnya tinggi nih. Apa potensinya? Dia bisa berhenti kerja. Gimana kemungkinan terjadinya tinggi banget? Gak tinggi banget. Apa sebab mungkin dia berhenti? Gaji tidak cukup. Ada tawaran lebih tinggi di luar. Nah, kalau dari sini sudah dapat data di sini, maka apa langkah-langkah preventifnya, pencegahannya? Saya berikan tunjangan khusus. Lalu apa? Koreksinya apa? Nanti revisi gaji setelah 3 bulan gitu ya. Lalu apa sistem informasi ketika dia ada masalah? Ya mulai mengeluh waktu makan siang. Nah, dari sini nanti kita cek apakah tetap saya berlanjut memilih Joko. Tergantung Anda. Gitu ya. Nah, itu teman-teman gambaran dari cara-cara pengambilan keputusan. Ya, minimal Anda sudah belajar ya. Belajar PMI hari ini, belajar Pareto, belajar decision making-nya, dan belajar Kepner model. Apakah ada pertanyaan? Nah, berarti hari ini teman-teman sekalian. Ada pertanyaan Pak dari Pak Asep? Iya, silakan. Dalam yang pertama, dalam pengambilan keputusan, menurut Bapak, berapa pembobotan antara pengambilan keputusan berdasarkan data versus intuisi? Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apakah tajamnya intuisi ditentukan dengan banyaknya pengalaman? Oke. Baik ya, tadi ulang lagi dia. Intuisi. Pertanyaan yang pertama, dalam pengambilan keputusan, menurut Bapak, berapa pembobotan antara pengambilan keputusan berdasarkan data versus intuisi? Lalu, pertanyaan yang keduanya, apakah tajamnya intuisi ditentukan dengan banyaknya pengalaman? Oke. Pertama, intuisi adalah pengalaman. Pengalaman seseorang. Jadi intuisi itu bukan, memang faktornya banyak ya. Intuisi itu kan sebenarnya kan sesuatu yang terbenam di bawah sadar kita. Itu salah satunya ya. Yang kedua, intuisi spiritualitas dari hubungan Anda dengan Tuhan. Oh, dapat pencerahan. Nah, jadi kalau dalam dunia sainsnya gitu ya, pengulangan yang sudah rutin. Misalnya dia 20 tahun kerja di mesin A. Bahkan ya dia bisa tahu dengan suara begini udah tahu nih, ini pasti problemnya ini. Udah langsung aja ganti kabelnya, ganti ininya. Nah, itu sudah pengalaman yang lama di pekerjaan yang sama berulang-ulang. Terekam di bawah sadarnya dan dia setelah mempelajari bagaimana setiap ada masalah yang muncul dan bagaimana ngambil keputusan sudah terekam di bawah sadarnya. Ya. Itu satu ya itu. Lalu kalau intuisi spiritualitas itu tergantung relasi seorang dengan Tuhan. Makanya kenapa orang ada saya mau meditasi dulu, mau menyingkir dulu dalam kesepian, saya ingin memutuskan menikah atau apa gitu ya. Dia mau meditasi. Nah, itu ya. Tapi jangan lupa ya,
sebelum Anda pakai intuisi, sebelum meditasi, sebelum spiritualitas, tetap harus ada data teoritisnya. Nah, lalu sekarang berapa persentase bobotnya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian memang tidak ada pembuktian, gitu ya, tidak pembuktian. Tergantung, lalu berapa dong? Nah, saya tidak berani menjawab karena tidak ada research-nya. Setiap orang beda-beda, beda-beda, gitu ya. Om Lim berbeda gayanya. Kalau almarhum William Surajaya, gitu ya, wow, gitu ya. Ciputra, gitu ya. Nah, itu kalau Ciputra lebih banyak ke saintifiknya. Gitu ya. Industri ada, bobotnya dia nggak terlalu besar sainsnya. Maka Ciputra kan terkenal ya, waktu dia merubah Ancol. Wah, itu keren banget dulu dia. Tapi buat saya, ketika Ancol dia minta, diambil Ancol, dia pegang, untuk dikelola dengan baik, orang dulu nganggap gila. Kalau Anda baca sejarahnya gitu ya. Gila banget Ciputra itu tempat apa di situ dulu? Ancol tempat buang jin, buang anak gitu ya. Tempatnya setan ngumpul rawa-rawa gitu ya. Tapi kita lihat kan si Ciputra di sini kan punya background pendidikan. Pasti dia punya pengalaman literatur banyak tentang tempat-tempat wisata, pantai semuanya. Dan saya yakin dia melihat pakai data. Gitu ya. Lalu persentasenya bagi 2 dengan pemerintah DKI gitu kan ya. Bagi-bagi persentase. Tapi saya nggak tahu terakhirnya udah berapa persen ya. Saya lupa gitu. Lalu dibangun. Kedua, waktu bangun Pasar Senen Jakarta. Itu pun juga dianggap konyol gila katanya. Situasi gitu dibangun Pasar Senen keren gitu kan ya. Nah, itu ya. Jadi ada pertimbangannya. Jadi kalau di angka berapa, saya tidak berani menjawab. Tergantung setiap orang mau pakai apa. Tapi setelah saya katakan, selalu ada data. Data itu apa? Secara saintifik, pembuktian. Makanya data Anda sudah tahu cara tadi kan ya. Sudah bisa menggunakan pakai statistik, gitu kan ya. Sudah menggunakan pakai Pareto. Sudah menggunakan PMI model. Kualitatif menjadi kuantitatif. Nah itu, pakai juga Pentego model dan seterusnya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memaparkan berapa persentasenya, tergantung orangnya. Ya, tapi di zaman sekarang dan ke depan, kayaknya bobot saintifik lebih tinggi itu saja, lebih tinggi. Kenapa? Sudah well educated, datanya udah banyak, dan data udah relatif mudah dicapai sekarang. Oh dulu sedikit database. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? 3 menit lagi untuk sekalian. Ada Pak dari Pak Hari. Ya, silakan. Dalam kondisi sekarang ini saya setuju setiap hari atau setiap minggu pasti ada perubahan dalam pengambilan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya. Dan ini berdampak dari persepsi karyawan kami. Kok berubah-ubah keputusannya atas kejadian ini? Menurut Bapak bagaimana dan apa yang harus saya lakukan langkah selanjutnya? Terima kasih. Nah, terima kasih Bapak sekalian ya. Jadi memang betul tadi kan sudah menduga kan ya. Nah, level di bawah itu kurang informasi sekalian. Jadi level di bawah kurang informasi. Makanya kan makin tinggi jabatan, makin tinggi dia informasi makin banyak. Nah, makanya tadi kan ada kompetensi komunikasi. Kalau bisa kan dikomunikasikan, cuman kan dikomunikasikan di level apa gitu ya. Lalu mereka sanggup nggak berpikir ke sana, melihat ke strategi dan seterusnya. Nah, jadi solusinya apa? Ya, sampaikan informasi itu kenapa dasarnya. Kalau memang dibutuhkan. Kalau enggak, kalau memang waktunya nggak ada, ya udah, nggak usah ya. Hanya level tertentu saja. Para decision maker gitu ya. Decision maker misalnya, ini usahanya ada di tangan top level gitu ya, direktur. Ya udah, siapa aja mesti tahu. Ya udah deh, kepala divisi. Oh, siapa lagi mesti tahu? Oh ya, manajernya. Oh, sampai supervisor aja deh. Yang lain nggak usah, biar mereka sosialisasi saja. Jadi nggak usah semua tahu kalau waktunya memang terbatas. Apalagi ini harus cepat ya, hanya seminggu, hanya sehari gitu ya, cepat gitu ya, itu. Kira-kira begitu gambarannya. Lagi lain? Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Ato. Ya. Bagaimana jika ada seorang pemimpin atau pimpinan yang dalam mengambil keputusan sering menggunakan feeling, meskipun sudah ada data pendukung untuk mengambil keputusan? Apa tindakan yang harus dilakukan oleh seorang bawahan pimpinan tersebut? Terima kasih. Ya, kalau menghadapi orang sudah bermain intuisi, Bapak cek aja probabilitasnya. Ketika dia mengintuisinya seperti apa, kan sudah punya. Jadi bapak-bapak sekalian, jadi jawabannya jangan khawatir ya.
Data Anda dipakai loh. Cuman dia nggak mau ngomong. Sekali lagi ya, para pimpinan, data yang Anda sodorkan itu pasti dipakai kalau Anda sudah sodorkan data. Apalagi data Anda tadi lengkap ya. Datanya pakai ini misalnya ya. Apalagi data Anda lengkap banget. Pakai ini nih. Pakai termasuk tadi ya. Di sini nih ya, sudah lengkap sampai analisis risikonya. Sampai di sini yang dipaparkan. Bahkan sampai apa? Langkah-langkah potensi risikonya di sini tadi ya. Sampai di sini lengkap nih teman-teman sekalian ya. Sampai Anda punya langkah ini. Langkah di sini. Sampai ini bos, ini saya kalau ini resikonya, maka ini langkah preventifnya. Ini korektif sampai ini informasi sistemnya. Wow, keren banget. Keren banget teman sekalian ya. Lalu sekali lagi ya, lalu kita lihat dia pakai intuisi. Oke, kita lihat intuisinya yang apa yang diambil. Nah, bagaimana Anda cara mengetahui dan belajar dengan dia? Coba kita diskusi pelan-pelan, tapi jangan maksa ya. Karena memang pemimpin itu dia pengalaman dia itu pengalaman kerja ya. Dia simpen, dia kadang-kadang nggak bisa diucapkan loh, teman sekalian ya, nggak bisa diucapkan tuh, nggak bisa. Tapi dia udah ini aja putusin deh. Nah itu ya. Tapi pelan-pelan coba diskusikan. Kenapa ya bos ya? Kok bos mengambil yang ini ya? Apa sih? Aku mau belajar dong intuisinya seperti apa sih? Dan ternyata gini bos, setelah saya pelajari intuisi bos ini kok tepat ya. Nah saya belajar. Apakah data saya yang salah? Atau bos ini punya feeling bagus? Saya pengen berguru dong gitu ya. Karena bisa aja tuh sekalian ya. Kalau kecuali bos Anda ngambil data intuisi salah mulu ya. Udah nggak usah ngikutin. Ngaco gitu kan ya. Nah, tapi kalau tepat-tepat terus, berarti apa? Data Anda yang salah. Jangan-jangan. Ada yang perlu dipelajari lagi. Datanya nggak valid misalnya gitu ya. Kurang lengkap. Tadi kan valid banyak banget. Kira-kira begitu ya. Jadi tenang-tenang aja. Pelajari kalau bisa ya. Lagi yang lain? Untuk Pak Sinang, apakah jadi bertanya? Silakan. Ayo, ada 1 menit lagi. Silakan. Baik, kalau tidak ada, Bapak sekalian, 2 jam ini semoga bermanfaat bagi teman sekalian. Berarti mulai hari ini Bapak Ibu sekalian sudah jelas menggunakan metode apa saja. Lalu ingat jangan berhenti di 4. Tadi kan saya sudah kasih metodenya ya. Metode PMI, metode Pareto, metode 3 diagram, ditambah metode ini ya, Kaplan-Tripp model. Dan masih banyak model. Ingat tadi 4 metodologi itu bagian dari membobot. Sehingga Anda bisa memutuskan secara apa? Rasional. Dan juga Anda sudah paham proses-prosesnya, ada step gitu ya. Dan juga Anda sudah paham juga bahwa setiap keputusan itu sifatnya relatif. Berarti apa? Pertimbangan faktor risiko muncul. Lalu Anda punya langkah-langkah apa? Preventif dan korektif. Gitu ya. Dan terakhir, serahkan kepada bos mana yang mesti diputuskan. Dan bos ingat, dia selalu mengaturkan dengan 2 teknik. Teknik saintifiknya dan juga teknik intuisinya. Dan intuisi itu ada 2 bagian umum, ada 3 bagian umumnya. Aspek emosional, aspek pengalaman, dan aspek spiritualitasnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus belajar. Dan jangan berhenti belajar. Salam sukses selalu. Terima kasih buat semuanya. Nanti jangan lupa ya, ketemu lagi di minggu depan. Saya lagi siapkan judulnya, topik-topiknya yang bagus buat para profesional, supaya bisa saya sebagai orang Indonesia bisa menolong juga para profesional terus belajar. Jangan berhenti belajar. Saya kembalikan kepada host untuk bersama dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Pak Johnson untuk sharing ilmunya. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Boleh dinyalakan kamera Zoom-nya. Saya hitungnya semuanya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar. Slide 1 lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya Bapak Ibu semuanya? 1, 2, 3. Slide 1 lagi. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih Oke, semuanya baik, Bapak terima Ibu kasih sudah join. Jadi semuanya sukses selalu. Ya, sukses dan sehat Terima selalu kasih untuk Pak kita Johnson. semua. Sama-sama, Terima kasih Pak Bapak. Johnson. Oke, sukses Sehat selalu. selalu. Terima kasih, Pak. Terima Jumpa lagi. kasih. Ketemu lagi ya. Minggu Sampai depan ya. berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Johnson, Bu Ria. Mantap. Sama-sama Pak Johnson, Bapak. Bu Ria. Sama-sama Bapak Ibu semua.